Salam pemirsa, saya Feni Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show. Masih bersama Soleh Solihun yang tentunya sudah sit and relax. Mudah-mudahan Anda juga sudah sit and relax dan siap menyambut bintang tamu yang ya sudah pasti tahu dong. Di judul dan di thumbnail kan sudah ada. Sebelum saya panggil bintang tamu saya kali ini, mari kita baca dulu Wikipedia-nya ya. Nama lengkapnya Feni Rose Widyadari. Lahir di Malang 1 November 1973. Pembawa acara, bintang iklan, pengusaha, mantan penari. Yang terkenal karena membawakan acara silet dengan gaya yang khas. Hostnya banyak banget programnya, dari program olahraga, jualan properti, gosip, wah banyak sekali dah. Dan ternyata sarjana Universitas Indonesia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Antropologi ini memulai karir di TV pada tahun 1999. Sekarang masih aktif sebagai pembawa acara. Tapi ya seperti biasa juga, sebelum kita panggil Feni Rose, saya bacakan dulu 3 statements yang nanti akan kita konfirmasi benar atau tidak. 3 statements yang saya bacakan ini. Statement yang pertama, Feni Rose tidak suka dijuluki sebagai si Ratu Gosip. Statement kedua, Feni Rose punya koleksi cangkir mahal hingga ratusan juta rupiah. Wih. Statement ketiga, Feni Rose tidak pernah membuka kehidupan pribadinya karena takut dijulidin orang. Ini kalau kata orang Sunda, pinter kodek. Oke saudara-saudara, langsung kita beri sambutan yang meriah untuk Feni Rose. Kenapa mesti gini-gini? Kan dipanggil ada tepuk tangan ribuan orang, jadi kan aku harus dada-dada. Oh gitu ya. Apa kabar? Makasih lah aku udah diundang. Aku jarang-jarang loh diwawancara. Masa? Iya. Orang takut kayaknya wawancara lu. Iya. Gak tahu deh. Gak ada yang menarik, apa sih mau dibahas dari aku? Nah itu karena yang wawancara gak bisa berarti. Masa gitu ya? Kalau gue berani. Oh iya, oke. Iya. Coba. Berarti berapa kali lu ikut begini? Apa jadi kalau dalam hidup lu kira-kira? Wawancara ya? Iya, di wawancara. Tahun kemarin 2 kayaknya ya. Yang panjang ya maksudnya wawancaranya. Cuma 2? Kayaknya yang panjang tuh 2. Iya, program apa itu? Alvin Adam sama siapa sih? Roberto, Robert. Siapa? Lu bahkan lupa pembawa acaranya. Metro TV sih si Robert. Yang Selamat Pagi Indonesia. Pokoknya yang acara pagi itu kan. Iya. Iya. Bukan Selamat Pagi. Iya, yang variety show itu kan. Enggak, dia acaranya talk show emang. Masa? Gitu. Tuh kan, lu bahkan nama pembawa acaranya. Yang panjang ya wawancaranya. Iya, kan ada lagi, tapi si Robert siapa? Robert. Ntar gue browsing. Robert tuh ada Robert Rondonuwu. Robert anak Metro. Iya tahu, paling cuma itu. Aduh, maaf ya Bet. Ini kenapa senternya nyala? Astagfirullah, ya ampun, mas suka gitu dia, mohon maaf ya. Robert siapa coba ayo, kasihan dong, kasihan kalau dia nonton. Ya Robert, bentar ya Bet. Robert. Coba Robert apa? Aku follows enggak sih? Robert Downey Junior nggak mungkin Nggak ya mungkin. kan? Ada Robert Roni, produser ada Robert Roni, Robert Kiyosaki ya, Robert apa? Roberto Cavalli juga bukan. Oh, Klik ini dong, Robert Robert Haryanto. Robert Bet. Instagramnya namanya Robert Bet. Ya Robert, berarti namanya Robert. Bukan Lobet. Robert. Enggak pakai. Nama programnya apa? Lu untuk orang yang cuma diwawancara 2 panjang, lu nggak inget Ya sama karena program? saking cuman dalam setahun itu cuman. Justru. Tunggu, itu tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya? Justru kalau orang jarang diwawancara panjang, orang bakal ingat, oh iya gue diwawancara di program ini 2 kali. Kalau orang, gue terlalu banyak yang diwawancara, jadi gue lupa programnya. Pokoknya aku ingat habis itu yang terakhir itu sama Tukul. Bukan 4 Mata. Bukan yang di TV lain. Oh, TV lain. Jangan tanya judulnya ya, udah lupa lagi. Aduh, bukan sombong, bukan. Itu bukan sombong ya.
Tapi lebih Nggak karena care. bukan. Karena hafalan aku tuh banyak banget, ya kan? Setiap bintang tamu yang datang tuh kan harus baca profilnya, Iya. terus ngafalin skripnya gitu ya. Jadi aku tuh terkenal sebagai orang yang cepat ingat, bukan terkenal ya. Kayaknya aku melabel diri sendiri orang yang cepat ingat ya, abis itu lupa. Ini acara apa ini? Report. Ya kan? Lupa lu lain. Tripod ya kan, tripod show ya benar, tripod show Ingat tuh. bukan? Awas, nanti ketemu lagi. Kapan Feni Rose terakhir diwawancara? Oh acaranya Robert itu perspektif. Perspektif. Iya. Ya terus acara Tukul apa itu? One man show, acara Tukul. Itu kan ada yang bisikin. Gitu. Ini acara? Tripod show. Ya. Bukan. Sekarang ingat, nanti kita tunggu ya kalau Feni Rose diwawancara lagi panjang terus. Tanya Feni, 3 bulan, 4 bulan lagi deh. Iya nanti. Kapan ada di YouTube apa ya? Adalah show gitu. Pasti bakal gitu jawabannya. Ya mohon maaf, tapi itu bukan gak care, bukan. Iya. Ya itu, daya ingat lihat dong uban aku kelihatan kan. Ini tanda-tanda kesaktian loh. Enggak, akibat terlalu banyak ngurusin rumah tangga orang. Gak ngurusin juga lah, aku aja ngurusin diri sendiri susah. Akibat terlalu ngorek-ngorek urusan Gitulah, pribadi orang. ngafalin kan, kalau misalnya ada berita siapa kan harus ada, oh ini dia ada konflik nih, tahun berapa dia ini, tahun berapa, tahun sekian, oh itu coba cari dulu tuh video dulu waktu diwawancara dia ngomong apa gitu. Jadi kadang-kadang aku berpikir aku tuh suka hafal hal-hal yang random banget gitu. Ini teh apa? Ini teh bukan punya lu. Lu kan minta yang berwarna-warni. Oh iya katanya. benar, sesuai dengan baju aku. Iya. Oh, situ. Tapi ngomong-ngomong katanya kita langsung ke statement pertama tadi. Apakah Feni Rose tidak suka dijuluki sebagai si Ratu Gosip? Aku bingung juga ya. Silakan masuk dulu Mas. Ya. Kuli kita. Kasih loh. Tidak suka. Sebenarnya ya antara suka nggak suka. Gimana ya? Nggak peduli sih sebenarnya. Cuman kalau disebut ratunya sih aku suka ya. Ratu ya. Kayaknya tadi datang gini. Sebenarnya nih antara gimana ya? Ambigu sih. Kalau karena itu julukan kan ratu itu kan artinya kayak orang yang dikenal dengan image yang sangat Iya. kuat sebagai ratu gosip gitu ya. Itu sih sebenarnya bangga ya buat aku sebagai penghargaan. Cuman gosipnya itu loh. Bukan apa-apa, aku kan infotainment. Aku tuh nggak gosip loh. Apalagi sekarang kan kalau ada apa aku tanya sama orangnya. Jadi nggak gosip kan? Enggak kan? Tapi sering kali orang yang nggak ada lu ngomongin. Iya tapi abis itu aku undang. Kalau dia nggak mau datang salah siapa? Ya mungkin karena dia sebel digosipin sama lu. Ngapain gua datang ke tempat Feni Rose gua digosipin. Enggak, aku gak pernah gosipin. Aku tuh cuma bilang gini, nih ada berita nih dia gini. Terus komentar netizen apa gitu. Gitu. Perasaan itu sama aja kayak yang gosip deh. Enggak, kalau gosip tuh gini, tahu gak sih dia itu ternyata gini ya. Itu firm gitu pasti. Kalau aku kan enggak. Ini di berita nih, kadang-kadang aku suka gini. Ini di berita misalnya klarifikasi ya. Dia klarifikasi nih, dia bilang dia khilaf ya. Tapi kan kita nggak tahu dia khilafnya apa. Itu aku ngomong gitu. Bedanya lu dibayar dan ngomong ke ratusan juta orang. Kalau ibu-ibu cuma ngomong atau bapak-bapak cuma ngomong ke temannya. Enggak. Itu satu bedanya itu. Tapi bukan cuma itu bedanya. Aku tidak berasumsi. Aku mencoba belajar untuk tidak berasumsi. Ketika ada orang bilang, mohon maaf atas kekhilafan. Aku nggak berasumsi itu khilaf karena A. Aku akan bilang, khilaf karena apa sih? Gitu. Lah ya bener kan? Kita nggak bisa berasumsi dia khilafnya seperti yang dimaksud. Siapa tahu dia maksudnya khilaf hal yang lain. Iya. Ini tayang kapan? Nah, Tayang. orang udah tahu nggak nih konteksnya ngomong khilaf? Oh iya. Tahu, harusnya tahu lah. Netizen kan paling pinter menyimpan jejak digital. Risetnya juga sebagus lu. Enggak, kita juga terbantu banyak sama netizen. Asli. Tapi dapat julukan Ratu Gosip itu kira-kira Sebagai sebuah penghargaan bahwa kalau ngomongin tentang infotainment orang ingetnya aku sih sebuah kebanggaan ya. Cuman kata gosipnya aja sih yang kadang aku suka terganggu gitu. Karena mungkin apa karena aku perempuan maka namanya gosip. Padahal aku lakukan itu banyak juga dilakukan oleh kaum laki-laki. Seperti kamu. Wawancara Tora sama Mika bahasnya apa? saya Sama aku tapi gak ada yang bilang kamu tukang gosip. hanya bertanya sedikit, itu mereka aja cerita panjang lebar. Aku
juga kadang cuma gitu. Kadang mereka lihat mukaku aja mereka curhat. Ya gitu loh, itu curahan hati aku sih. Tapi kalau ya itu dia ada benar ada enggaknya. Iya. Ya, anggap saja hikmah apa Penghargaan. penghargaan. Ya mungkin karena aku perempuan jadi namanya gosip. Coba kalau aku laki namanya Berita. bisa jadi. Terus apakah benar Feni Rose punya koleksi cangkir mahal hingga ratusan juta? Iya, kalau sampai Feni Rose memiliki koleksi cangkir mahal, iya benar. Karena buat aku mahal. Tapi kalau ratusan juta sih belum ada yang segitu. Paling mahal berapa? Jangan dikasih tahu. Tuh, kan definisi mahal orang beda-beda. Kita pengen tahu Iya. definisi mahal menurut Feni Rose. Ada yang sekarang ya, dulu Iya. sih aku belinya nggak segitu. Tapi sekarang kalau dijual itu bisa puluhan. Puluhan berapa puluh? Adalah. Adalah tuh nggak jelas. Ya pokoknya di bawah 100, tapi di bawah 50 juga. Ya puluhannya nggak gimana-gimana juga gitu. 50 juta ada? Enggak nyampe. 40? Enggak juga. Terus, panjang 30. Ini kayak the price is right. Tapi kenapa mahal itu sebenarnya karena dia tuh kayak barang antik ya. Cangkir itu tuh ada yang dibuat di tahun 1910-an gitu. Terus habis gitu dia dilukis tangan ininya, cangkir itu. Jadi sebelum apa tuh namanya, ya dilapis gitulah ya. Dia itu dilukis tangan, jadi pelukisnya tuh emang artis. Jadi setiap cangkir, walaupun gambarnya sama-sama bunga, tapi nggak pernah ada yang mirip persis satu sama lain. Terus ya jumlahnya karena udah dari tahun 1900-an awal, ya jumlah cangkir itu nggak banyak gitu loh. Dikit, karena itu jadi barang collectible item. Pembantu tahu itu harganya mahal? Ya mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Takutnya kan nggak begitu dia tahu cangkir 30 juta nyucinya kan. Lah ya nggak dipakai Pak, itu cuma dipajang doang, dipandeng-pandeng gitu, dilihat, bagus ya gitu. Kalaupun dipakai tuh cuman ya setahun nggak, karena banyak kan, jadi ya makanya ganti-ganti. Terus kalaupun dipakai juga cuman aku yang nyuci, aku yang pakai, aku yang nyuci lagi, aku yang lap gitu, aku yang menaruh lagi. Jadi dalam 24 jam ada berapa menit lu memandangi cangkir-cangkir cantik mahal lu itu? Ya kalau setiap lewat langsung gini, cakep banget ya gitu. Ya kan namanya koleksi ya, kalau barang koleksi itu kan memang kita agak sakit jiwa kan. Coba koleksimu apa, ayo. Koleksi Motor. gua piringan hitam. Oh piringan hitam, Iya, masih didengarkan, masih didengarkan. dinikmati. Iya, oke. Hal apa yang waktu lu beli piringan hitam itu menurut lu tuh paling mahal atau paling susah? Paling mahal ada vinil 10 juta. Nah, padahal kalau lu beli yang baru harganya? Itu yang baru. Yang baru. Padahal harga biasanya? Harga biasanya 10 juta. Lu punya berapa? Ya itu doang yang 10 juta. Yang lain mah Yang 15 juta ada apa? enggak, itu paling mahal itu. Oh gitu. Iya. Tapi Belum banyak vinil gua. berapa? 4,5-an lah. Hah? 4,5 apa? 450 album. Oh satunya berapa rata-rata? Ya ada yang 150.000, ada yang 300, Berbagai harga Iya. ya. Yang jutaan ada berapa persen? sedikit. Sedikit. Tidak aja. semahal cangkir. Berapa persen dari koleksi lo yang 450 itu yang harganya jutaan? 50% ada? Enggak, paling juga 2%. Ini kan gue lagi ngobrolin dulu. Ya intinya orang tuh kalau punya kegemaran kayak masuk kayak gitu ya, nggak mikir karena Iya. karena itu apa yang kita suka. Kadang orang nggak Itu- bisa tahu gitu kan. Kenapa kok gitu aja mahal? Dari kapan? Justru itu aku koleksi cangkir itu justru pada saat masa-masa aku susah. Jadi kayaknya itu aku stres deh. Lagi susah malah koleksi cangkir mahal. Bukan susah. Dulu tuh waktu zaman itu loh silet-siletnya bermasalah itu ya, bukan salah aku ya, itu salah dia sendiri sih, bukan salah aku. Tuh terus tiba-tiba ibu-ibu tuh banyak yang ada toko-toko cangkir gitu. Dan aku dulu memang suka, tapi bukan beli ya, tapi dulu tuh waktu masih kecil tuh nggak tahu kalau di rumah nenek tuh suka dikasih cangkir teh gitu, tapi Iya. cangkirnya tuh nggak kayak gini, cangkir tehnya tuh yang kalau teh itu kan mulutnya lebar gitu ya, terus dia tipis gitu. Jadi kalau diminum teh tuh rasanya beda kayak teh di rumah. Terus gambarnya bunga-bunga kecil itu kan cantik ya, kamu nggak bisa bayangin. Saya kan? Nah itu tadinya cuma ngeliat-ngeliat itu, terus ngeliat koleksi sendiri. Ibu masih punya nggak sih yang kayak gitu? Tiba-tiba di Instagram banyak dan lucu-lucu banget gitu. Langsung wow, dan belinya rebutan.
Ya, karena jumlahnya cuma satu biji jualnya, itu ibu-ibu rebutan. Jadi aku rasa itu stresnya gitu lah, karena rebutan, aku menang gitu. Dimulai ketika silet bermasalah. Karena nganggur. Bisa jadi. Ya kan, energi berlebih. Bisa jadi atau ya emang nggak tahu ya. Terus tiba-tiba ya kali mungkin karena nggak tahu deh aku. Udah berapa lemari sekarang? Sekarang tuh yang dipajang baru 2 kontainer ya, masih ada 2 kontainer lagi. Beli pakai uang sendiri apa uang suami itu? Mohon maaf, pakai uang lah pokoknya. Paling Nggak penting tahu uang siapa. Kalau uang sendiri, suami tidak masalah. Kalau uang suami lu yang hobi gua yang keluar duit. Ya gimana caranya dia ngerasa itu uang aku lah. Ada yang pernah pecah? Cangkir belum, tapi itu nih kayak gini nih ya. Tutupnya gitu, ya tekonya. Ya, copot, coklat gitu. Gara-gara apa? Pas diangkat. Gimana dibungkus. Terus gimana padahal udah bungkusnya tuh ya astaga pakai bubble wrap, you know bubble wrap kan, bubble wrap 1, 2, selotip gitu, tiba-tiba pas ngambilnya gimana tadi kesenggol atau apa, pelondang. Mungkin karena cangkir dari 1900. Dia lebih ringkih ya. Iyalah. Itulah. Mahal gak itu? Berkurang lah harganya. Yang berapa juta itu yang pecah? Teko jutaan lah. Berapa ya itu teko? 1 koma kali ya. Ya sekarang mah udah harganya mungkin 300.000. Gara-gara pecah. Kalau teko 1 juta gitu tehnya jadi lebih enak emang. Aduh, rasanya tuh kayak Tetap aja yang pahit kerasa pahit, yang manis kerasa manis kan. beda deh, bener deh beda rasanya tuh beda. Itu ya ampun cangkir aku tuh ya ada yang gold gitu terus jadi sekitarnya di dalamnya tuh gold gitu. Terus tengahnya tuh gambar mawar merah. Jadi kalau dituang teh itu kayak ada mawar lagi ngapung-ngapung. Makanya namanya floating rose. Name Rose, Fanny Rose. Jadi cangkirku tuh rata-rata ya gambarnya bunga mawar. Ini juga lu omongin ke suami pasti ya. Sayang, Nggak usah, dia harusnya udah ngerti lah. dia udah nggak mau tahu Ini sebenarnya kalau kayak gitu Bukan tuh ya- ngerti, dia udah nggak mau tahu. Yang penting happy daripada yang lain ya. Karena aku nggak minta dibeliin tas Hermes yang harganya ratusan kan. Enggak, itu kan Iya. cuman gitu lah. Tapi tas punya tas ratusan juta. Enggak, belum tega. Atau ya belum tega lah. Aku lebih mending beli apartemen atau rumah. Sebagai host properti ya, lu sadar lebih baik pakai begini daripada tenteng-tenteng. Iya, itu properti. Jadi aku tuh banyak kalau konsultasi masalah kayak gitu sama ibu. Jadi waktu cangkir pun gitu karena sama-sama suka. Terus ibu bilang gini, tapi ibu kasih nasihat bilang gini beliau tuh. Kamu kalau beli cangkir itu kamu harus pastiin dulu kamu itu maunya yang kayak apa. Supaya koleksinya itu terarah. Karena kalau enggak jadi impulsif kan belinya. Semua dibeli. Jadi difokusin supaya kita juga nggak terlalu bleber-bleber. Jadi kalau beli tuh misalnya diusahain ngumpulnya 1 seri. Jadi ada tujuannya gitu loh. Walaupun tuh jualnya satu-satu. Belinya mungkin di toko-toko yang berbeda, tapi bisa jadi 1 seri. Jadi kadang-kadang ada yang bunga yang tipe itu tuh, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna gitu. Jadi ketika berburu cangkir pun jelas misinya ya. Jelas, semua itu harus jelas misinya dalam hidup kita supaya kita tuh nggak ngalor ngidul. Filosofi cangkir bersama Yes. Fanny Rose. Walaupun beli cangkir harus fokus, apapun itu. Supaya kalau nggak, seperti properti ya, atau investasi juga kita harus fokus. Atau beli barang mahal. Harus fokus gitu, barang mahal apa yang mau dibeli. Karena kadang-kadang kalau kita punya uang, kan kadang-kadang suka, bisa beli ini, gue beli ini gitu. Tapi apa? Cuman bisa beli doang. Kan enggak, kan harus ada sesuatu yang kita tahu bahwa emang kita ngerti banget dan emang punya nilai investasi yang bagus. Lu bukan orang yang konsumtif kalau gitu. Konsumtif, aku member platinum di Tokopedia. Walaupun aku nggak di endorse, gak usah disebut lah itu. Paling banyak buat apa konsumtif lu? Kalau di itu online market. Iya. Ini aku beli itu. Antivirus. Masker, ini. Apalagi yang paling mahal aku beli, clip on ya kan buat syuting. Iya. Clip on yang itu tuh yang wireless. Tuh, lampu, aku beli di situ. Ya lampu-lampu itulah. Kepake nggak itu yang dibeli? Dipakai. Kalau yang kayak gini kan buat syuting kepake. Hmm. Itu juga kepake. Ada sih yang gak kepake. Apa? Ya ada beberapa lah yang. Berarti lebih banyak yang nggak kepake? Enggak juga. Tunggu ya, aku ingat-ingat dulu.
Rata-rata barangnya ya masker lah yang paling banyak. Sekarang Iya. ya kalau dilihat. Oh stiker. Aku Stiker punya apa? sakit jiwa lain lagi. Stiker apa? Washi tape. Apa sih washi tape? Apa sih washi tape? Astaga, itu loh kayak selotip. Kayak selotip ya. Iya. Tapi dia dari bahannya tuh kertas gitu. Oh yang warna-warni. Yang kalau ditempel dia bisa dicopot lagi tuh nggak bebekas. Iya yang buat di tembok kalau nempel balon atau Ih, apa. tahu, ya ampun, keren. Itu ngumpul banyak, ngumpulin. Banyak. Buat apa? Diliatin juga? Enggak, itu ditempel. Itu kalau itu buat kayak ada di buku notes gitu, ditempel-tempel, dihias-hias gitu, ditulis-tulis. Ke tembok juga ditempelin? Ah coba. Belum kalau ke tembok. Katanya kan nggak akan bikin cat ngelupas ya. Iya, biar nempelin foto, enggak. Obsesinya gara-gara apa itu? Sakit jiwa aja kalau itu. Kok pemicunya apa? Kalau itu beli stiker emang dari kecil suka beli stiker. Itu pernah ada stiker ya. Jadi sebelum washi tape ini aku masih nyimpen tuh stiker-stiker dari zaman kecil. Sampai pokoknya seneng banget lihat stiker tuh beli pasti stiker. Pas lagi washi tape terus aku cek, aku punya stiker ya. Coba dilihat gitu sih. Stikernya dibuka udah nggak nempel. Stikernya dibuka jatuh tuh stiker. Ya iyalah udah Saking bertahun-tahun. udah lama iya. Berarti punya stiker bayi no problem. Enggak yang kayak Kan zaman kalau umuran lu pasti punya stiker bayi no tahu problem. nggak majalah Hai tahu you know. Iya. Dia sering kasih bonus stiker kan. Iya, iya. Dia tuh kayaknya ada deh. Ada. Stiker hidupku ada di tanganmu Tuhan punya. Enggak, bukan yang kayak gitu. Dia. Ya kan umurannya pasti pernah ini dong. Enggak, kayak aku lahir belakangan deh. Oh, baru belakangan. Baru disebut di Wikipedia. baru disebut 73. Aku tuh bang, solehun. Lebih muda gua. Oh iya, aku mukanya. Visioner. Yes. Stiker Happy Family punya? Apa? Yang di mobil-mobil Avanza gitu. Gak ada, aku punyanya stiker itu. Benetton, United Color. Ya of United Benetton. Colors. Udah kan? Stiker Mekarsari? Nggak ada, tapi itu. Taman The Safari Jungle, ada. The Jungle, Taman Safari, The Jungle. Ada. yang apa tuh yang jualan kaos yang bemo-bemo tuh apa? Iya, stiker Dagadu. Udah ya. Kebahagiaan apa yang lu dapat dari koleksi stiker itu? Don't know ya. Oh, dia karena suka menghias itu kayak notes gitu. Nulis-nulis kan. Iya. Tapi kalau plain doang kan bosen ya. Terus atau juga kadang udah gak tahu apa yang mau ditulis ya ditempel-tempel aja gitu. Aku gak suka yang membosankan. Kan kalau kita beli kan gambarnya dari halaman 1 sama halaman belakang kan sama gambarnya ya kan. Ya iyalah. Tapi kalau kita beli yang plain, yang kosong, kalau kita tempelin kan halaman 1 beda, halaman 2 beda gambarnya, 3 beda gambarnya gitu loh. Variatif. Berarti udah banyak notes yang isinya stiker-stiker gitu? Stikernya banyak, notesnya sih ya gak terlalu sih. Berapa sekarang? 6 kontainer. Harus ditaruh di tempat yang bagus gitu. Kontainer yang kecil gini ya, tempat stiker. 6. Di mobil lu ada stiker apa di mobil lu? Gak ada stiker apa-apa. Aku bukan orang yang suka nempel-nempel begituan di gitu-gitu. Sebagai pengoleksi stiker lu gak nempelin? Ngapain nempel di mobil? Vikul ada ya, stiker Vikul? Aduh, nggak ada juga. Di mobil nggak ada. Cuman ada stiker itu ya. Itu loh buat anti matahari tuh. Bukan, itu filter ya. Bukan stiker. Nggak ada di mobil. Ada lagi hobi apa yang perlu kita ketahui? Sakit jiwa aku ya banyak sih. Apalagi Rich. kok nanya orang? Ya kan kadang kita kalau sakit jiwa nggak sadar ya kan. Nggak. Tunggu. Nggak ada. Oke, statement berikutnya. Nggak ada, oke. Feni Rose tidak pernah membuka kehidupan pribadinya karena takut dijulidin orang. Ya ada benar ada enggaknya. Tapi nggak takut sih. Cuman emang nggak mau aja. Apa yang nggak lu pernah bahas misalnya kalau ada orang nanya? Ya keluarga sih sebenarnya. Kayak kemarin anakku nikah aja gitu ya. Aku sebelum posting aja jarang sih sebenarnya gitu Posting ya cerita. keluarga. Karena apalagi kalau anak-anak kan mereka itu udah gede ya. Terus ya aku harus tahu juga mereka itu nyaman atau enggak gitu dipublish. Karena kan yang namanya begitu mereka dipublish, begitu mereka dikenal. Itu kan ada resiko orang komentar yang kalau ada kaitannya sama aku terus komentarin ke anak. Takutnya mereka gak siap atau gak pengen. Karena kan ya itu mereka udah gede lah, aku menghargai itu. Berapa anak? 2. Yang satu menikah kemarin perempuan? Ya, dua-duanya perempuan. Oh, dua-duanya perempuan. Yang berapa tahun? Yang menikah? Iya. 20 berapa? Anak sendiri lupa. Tunggu, aku ingat akhirnya 95. Gak usah anak sendiri lupa umur ya. Aku aja gak pernah ingat umurku berapa.
Oke, umurku 33. Dan itu terus. Lahirnya tahun 95, berarti 2025. 25. Yang kedua, Yang kedua baru ulang tahun 15 tahun. jaraknya berarti cukup jauh ya, 10 tahun. 10 tahun. Mm. Mereka gimana jadinya? Keberatan atau tidak ketika ibunya membahas soal mereka? Sebenarnya sih kayaknya sih enggak ya. Cuman ya aku enggak pengen juga terlalu sering. Kecuali kalau mereka memang berniat terjun di dunia hiburan gitu. Kayak misalnya pas apa ya. Kadang-kadang sih iya sih seneng. Karena sebetulnya. Kalau misalnya aku pernah tuh wawancara sama anakku. Bikin vlog kayak gini deh wawancara sama anakku yang gede gitu. Yang nonton banyak banget. Jadi karena memang ternyata orang tuh suka gitu loh dengan kehidupan real atau kehidupan pribadi lah atau cerita orang tuh cerita pribadinya ya gitu. Itu orang pengen tahu kayak orang ini tuh sebenarnya kayak gimana sih, ibu yang kayak gimana sih, itu kok viewersnya banyak daripada kalau aku bikin tentang diriku sendiri. Kayak mereka bosen. Gitu sebenarnya. Cuman ya aku takut apa ya, karena kan kalau ya takut mereka nggak siap atau ada komen-komen yang nggak enak gitu. Tapi sejauh ini gimana? Mereka siap tidak? Ya yang 25 kan udah gede ya. Ya kayaknya sih ya woles-woles aja. Sebenarnya kayaknya anakku woles-woles aja ya. Aku aja mungkin yang terlalu khawatir. Suami gimana? Nah itu juga dia kan punya kehidupan sendiri ya. Dia nggak mau juga dibahas-bahas kalau... Itu lebih kepada aku sih. Lebih kepada aku, lebih fokus. Gak usah gitu deh ya gini. Di Instagram. Aku pernah waktu itu posting Instagram foto sama artis misalnya wawancara gitu. Terus kan pernah tuh yang kalau ada akhir tahun ada best 9 pictures ya kan. Itu yang best 9 itu bukan foto aku sama artis. Jadi yang banyak itu yang artisnya. Jadi sejak itu aku lagi kayaknya ini kan Instagram aku ya. Kayaknya bukan aku aja deh. Nggak boleh ada foto artis lain itu. Ya kadang-kadang ada sih. Biar gitu. Ya pokoknya gini, aku meminimalisir itu ke pekerjaanku berdampak buat orang lain yang memang mungkin mereka nggak siap. Walaupun mungkin mereka siap-siap aja, tapi kalau aku ya udahlah gitu. Aku aja lah. Tapi aku juga lucu. Memang di rumah dibahas kayak gitu? Enggak. Berarti sebetulnya lu juga nggak tahu dong mereka tuh maunya apa ya? Ya nggak apa-apa. Jangan-jangan mereka ingin loh dianggap sebagai kami juga ingin dikenal sebagai anak atau suaminya Feni Rose. Ya udahlah, nggak apa-apa. Maksudnya orang kenal, aku nggak nutupin ya, orang tahu aja, cuman nggak diekspos gimana juga enggak gitu loh. Ya kadang-kadang aja kalau lagi pengen gitu. Pengen karena anakku lagi hamil, sebenarnya pengen juga bikin ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Tapi kan kadang-kadang ya kalau udah obrolan kayak gitu tuh kan keluar hal-hal yang tabu. Yang buat aku tidak layak untuk dibincangkan. Apa? Yang tabu tuh apa? Aku harus siap gitu kan. Apa? Yang tabu tuh apa? Seperti misalnya pada saat anakku kawin itu dia baru cerita, Mami aku ternyata baru bisa ngupas mangga gitu. Karena cerita dia itu menggambarkan ibu macam apa aku ya kan. Ya justru bagus dong. Memang sih. Iya dong, berarti bisa menjaga anaknya. Iya dong. Ngupas mangga, jaga anaknya gimana dari pisau. Jaga anaknya dari pisau-pisau. Ya kayak gitu-gitu. Karena kan kalau obrol kan kita gak ngerasa kayak syuting ya. Keluar-keluar aja gitu aslinya ya kan. Aku gak jago sih kalau pencitraan. Iya gak apa-apa dong, gak usah pencitraan juga. Ya itu. Emang kenapa cuma ketahuan anak gak bisa ngupas mangga? Tidak semua manusia bisa ngupas mangga kok. Takut kalau mertuanya tahu gimana. Ya biarin aja. Aduh, ya mantu kita tidak bisa ngupas mangga. Tapi dia bisa baca tulis. Iya. Ya gak, kadang mungkin aku aja juga, mungkin aku yang gak siap sih. Bukan anak-anak atau keluargaku yang gak siap gitu. Mungkin aku juga gak siap untuk membagi diriku yang seutuhnya. Karena banyak sakit jiwanya sih. Aku tidak sempurna gitu loh. Iya. Ya, tidak ada yang sempurna orang ini. Atau mungkin karena kebiasaan dari bertahun-tahun bawain acara yang isinya kehidupan pribadi orang jadi hati-hati. Enggak, aslinya memang aku tuh introvert. Orang tuh gak ada yang percaya loh kalau gue bilang gue tuh introvert. Gue tuh introvert. Terlihat sekali introvertnya ya. Lihat kan? Dari tadi introvert sekali. Ya kan introvert ya. Gue bicara tentang chunky ya. Harga juga aku sembunyikan ya kan. Kalau aku ekstrovert pasti aku akan pamerkan. Aku bikin konten TikTok ya kan. Dia cangkir mahal cek gitu. Ya, itu ide bagus sih. Tapi kadang-kadang kalau gitu terus aku mikir panjang gitu. Misalnya mau bikin konten kayak gitu tuh mikir panjang gitu. Aduh perlu gak ya kayak gini. Enggak deh usah.
Memang beneran introvert. Ya kan, Rich? Iya. Tapi kenapa seorang introvert Kan aktif tidak sekali? ada hubungannya sebenarnya Nggak ada introvert hubungannya? dengan dia berbicara. Ya introvert itu yang membedakan adalah bahasan apa yang, satu adalah batasan mana dia, dua adalah saat mana sebetulnya dia justru mendapatkan banyak recharge energi. Nah, aku pada saat diem di rumah tuh kan nggak ngobrol ya. Bahkan gini nih, ini karena dibayar aja makanya aku ngomong sih. Kalau misalnya gini contohnya, misalnya lagi ada acara nih daerah, dijemput kan sama IO-nya gitu ya, di mobil gitu kan biasanya mereka suka beramah tamah ya, Iya. nanya apa kabar mbak, mereka berharap aku cerewet ya kan, enggak, aku akan melihat keluar jendela, melihat pemandangan, ngecek handphone gitu, bukannya rude, tapi aku kalau habis dari perjalanan jauh di mobil yang maunya emang Diem. di mobil pun aku diam, sibuk tuh. Jadi yang ribut tuh kepalaku dan diriku sendiri. Di sini ramenya tuh internal auditorinya. Tapi sama suami ngobrol kan? Ya enggak juga sih. Lalu kebawa sama anakku yang nomor 2 juga suka gitu tuh. Enggak, aku marah, kamu mau ini? Diam aja. Mana aku tahu, kamu tuh ngomong dong, aku gak bisa baca pikiran. Diam Itu loh. mungkin apa yang dikatakan suami lu ya. Mana aku tahu dong om. Bisa jadi. Kalau ada masalah curhatnya sama siapa? Sama siapa sih Rich juga kalau curhat? Malah Ketawa nanya aja lagi. gitu. Pada saat masalah itu terjadi ya, Iya. tidak ada. Nggak curhat. Ya ada teman, tapi juga itu juga nggak semua gitu diceritakannya. Ada hal-hal yang enggak Jadi lebih baik dipendem. dipendam juga. Di sini ngobrolnya. Ya dipendem Aku dong. ngobrol sama diri sendiri. Kalau dipendam tuh kan dipendam. Ya kan dipendem itu ketika orang ngobrol dengan dirinya sendiri di Itu dalam. nggak dipendam lah, itu lagi ngobrol di sini kan. Dia nggak mendem. Kalau dia mendem dia nggak ngobrol. Emang kamu nggak gitu? Ya gue mah cerita aja. Sama siapa? Ya sama istri. Oh, iya. Berarti suami nggak pernah diceritain masalah-masalah. Tergantung ya. Ya gitu deh, aku nggak terlalu. Mungkin aku kelihatan banyak ngomong, tapi kalau masalah kayaknya nggak banyak diceritain juga. Kalau jawaban ininya ya Berdoa. Tapi bukan tipe yang cerita. Ya itu kalau udah lewat baru diceritain. kalau udah selesai masalahnya. Yes. Itu pun milih-milih yang aku ceritain. Aku tes dulu, dia bisa dipercaya nggak? Nggak bisa dipercaya, bye. Gitu. Berarti punya banyak teman dekat apa enggak? Enggak. Enggak. Karena apa? Enggak punya banyak teman dekat. Ya emang harus teman dekat. Emang teman dekat ada berapa? Gue mah dari SMA ada, yang kuliah ada, yang kerjaan ada. Sama, kayak gitu juga. Cuman ya jumlahnya nggak banyak. Paling cuman ya dari gitu pun itu juga ada lapisan-lapisannya ya. Ada yang deket banget, ada yang berarti kalau ada masalah tuh mencari solusi sendiri. iya. Baca, cari solusi, baca, berdoa. Kalaupun dalam bentuk diskusi juga diskusinya bukan diskusi yang detail. Gue punya problem ini juga enggak gitu. Cuman lebih kayak yang ngobrol yang gitu deh. Ngobrol yang di awang-awang. Yes. Orang nggak ngerti ini masalahnya apa Iya, nih. Makanya nggak banyak, karena kan nggak banyak yang bisa Iya. diajak ngobrol seperti itu. Punya trust issue berarti. Iya sangat. Apa pengalaman yang Nggak bikin- ada. Bukan pengalaman traumatis, memang itulah saya. Bukan, apa ya? Ntar aku pikir-pikir dulu ya. Bentar ya. Mungkin karena tidak mau menyesal pada saat, karena kita dalam kondisi stage kan kita berbeda-beda ya. Pada saat kita lagi marah, state kita tuh apa gitu. Pada saat kita lagi sedih, state kita apa. Takutnya ketika bercerita di state marah, orang nangkepnya itu gitu. Padahal kan kita berproses. Jadi kalau diceritain pada saat di state-nya, takutnya nanti salah, jadi orang mungkin salah tangkep gitu. Ada jadi masalahnya bukan selesai malah jadi ruwet gitu. Padahal kan itu sebenarnya masalah. Ya emosi kita kan adalah respon terhadap sesuatu. Pada saat
hari ini mungkin beda pada saat besoknya kita punya lebih banyak data. Beda lagi sama besoknya kita lebih punya banyak pengalaman gitu. Jadi takutnya disalahpahami orang, bukan akunya yang disalahpahami, mungkin orang-orang yang aku lagi, gue tuh sebel sama dia deh gini. Takutnya orang yang dengar cerita itu jadi kayak, ih kok dia begitu ya, padahal mungkin gue lagi sebel aja waktu itu, padahal gue lagi marah. Mungkin orang itu sebenarnya gak segitu-gitu amat. Gitu loh takutnya. Berarti lu tuh orang yang penuh pertimbangan. Sebenarnya iya, padahal mau lalu pertimbangan gue gitu-gitu aja. Gitu, gak percaya ya? Percaya. Oke, makasih loh atas kepercayaan. Karena orang percayaan ya. Ya iya daripada gua mikir Iya gak percaya kan malah nyapain badan. Bener banget. Mendingan milih percaya. Jadi lu kalau cerita sama siapa? Ya sama bini lah. Sama bini, semuanya? Ya sekarang gua mah gak ada masalah apa-apa soalnya. Oh iya, enggak. Kalau zaman dulu, zaman jomblo ya cerita sama temen deket. Termasuk kalau misalnya lu ada masalah sama bini lu cerita sama bini lu juga? Ya ngomong lah. Oh gitu, ngomongnya gimana? Kamu kok gini. Oh gitu. Iya. Terus dia pernah marah gak? Karena Ya marah lah. Oh terus? Namanya hubungan kan pasti Iya, ada iya. marah. Terus? Ya udah nanti juga gak marah. Nanti juga gak marah, yakin dia gak marah kalau sudah memaafkan atau dipendem aja? Nanti juga kesalahan gua berulang, nanti juga dia marah lagi. Baikan lagi, marah lagi, ya udah. Oh gitu. Dinamika lah. Dinamika. Biarin aja, jangan terlalu dipikirin. Ah ya emang. Itu kamu kan gak terlalu pikirin. Istrimu mikirin gak? Pasti. Gitu ya. Dulu kuliah antropologi karena apa? Itu ceritanya panjang ya. Kalau mau baca lebih lengkapnya ada di buku aku yang judulnya The Secret of Naked Presenter. Ceritanya lucu sih. Jadi itu adalah, kan dulu namanya UMPTN ya. Iya. Namun dulu UMPTN juga. UMPTN juga. Berarti tahun kita gak beda-beda jauh ya? Jauh dong, lu 73. Lu berapa emang? 79. Jauh dari mana? Ya jauh lah, lu lulus SD gua baru masuk. Apa lu kelas 6 gua kelas 1. Jauh dong. Jauh lah, itu masih satu sekolah berarti. Ya tapi kan gua SMA, lu udah lulus kuliah. Iya kalau ngomong kan tuh 3 tahun. Siapa bilang? 6 tahun dong. Siapa bilang? Lu jangan suka gitu, lu lulus SMA gue belum tentu udah lulus. Orang gue tuh lulus 7 tahun. Lulus tahun berapa? Kuliah 7 tahun. Enggak, lulus tahun berapa? Lulus apa nih? Kuliah S1. 2000, gua tuh anak noceng lulusnya. Jadi gini ceritanya ya. Iya. Gue dulu tuh waktu mau kuliah, gue tuh sebenarnya nggak tahu gue tuh mau masuk apa. Gue tuh yang gue tahu gue tuh suka nari. Gue bahkan cita-cita gue tuh pengen jadi koreografer kayak, hebat gitulah ya. Yang sekolahnya tuh sekolah narinya tuh di London gitu. Kayak Walaupun gua nggak Batavia tahu deh dancer lah ya. ya enggak, ya bisa ya gitu deh. Kayak dulu siapa ya, kayak dulu mah khayalan gue kayak siapa lah yang bisa berkarir di Broadway gitu-gitu. Tapi ya waktu itu ibuku bilang gini, mau jadi apa? Mau sekolah apa? Nari? Mau jadi apa? Gitu. Enggak, kamu harus sekolah S1 gitu. Aduh bingung kan ya, mau kuliah apa, gak ngerti gitu. Kuliah dulu aku tuh juga masuk dulu SMA tuh ambil jurusannya biologi itu juga dipaksa ya kan. Aku maunya A4, disuruhnya A4 itu bahasa ya? A1 aku gak sanggup ya kan. Akhirnya ada pilihan tuh A2 biologi tuh yang hafalan. Oke deh gitu. Jadi ya memang nggak jelas tujuannya mau ngapain gitu. Terus habis gitu ya udah, terus lihat waktu itu kakakku tuh pintar banget yang nomor 2 tuh. Dia ambil jurusan matematika di UI. Terus dia ikut unit kegiatan mahasiswa namanya Liga Tari. Nari kan, nari daerah. Terus habis gitu setiap 2 tahun mereka punya kegiatan untuk misi ke luar negeri. Jadi aku tuh ngeliat kayak gila enak banget ya melakukan hal yang disukain terus lu pergi ke luar negeri gitu. Jadi ibuku waktu itu bilang gini, pokoknya kamu harus kuliah deh di universitas negeri. Aku pernah daftar di Trisakti ya, jurusan desain. Kan itu ada rankingnya tuh, ranking 1, 2, 3. Aku ranking 2. Gak boleh katanya. Oh kalau kamu belum ranking 1 berarti kamu gak berbakat katanya gitu. Ikut lagi sana. Padahal udah ranking 2 ya? Iya udah ranking 2. Ikut lagi ranking 3. Ya gak mungkin lah gue ikut lagi gue ranking 1 kan, aneh banget lah gitu. Ya udah akhirnya gue tuh udah stres banget karena kayak masuk UI kayaknya susah banget gitu ya kan. UI juga kan? Unpad. Kalau orang Bandung nyebut Unpad, kol-kolah. Kol-kolah kubro, Unpad. Iya. Nah susah ya, maksudnya kita nggak tahu kan. Iya, Ya pasti karena IPC. saingannya banyak gitu. IPC. Pilihan ketiga berarti antropologi. No, tunggu dulu belum nyampe. Masih jauh dari antropologi ya kan. UI dulu udah aku nggak pengen kuliah di mana-mana lagi. Karena ada Liga Tari. Karena ada Liga Tari. Aku pengen masuk Liga Tari itu.
Dah, karena tempat lain aku nggak pernah dengar belum dengar ya, karena mungkin ya informasi terbatas ya. Yaudah aku cuma masuk UI. Jadi aku pilih tuh kan ada daftar dulu tuh daftar kampus jurusan. Jurusan ini kemungkinan masuk 1 banding berapa, ada kan? Iya. Nah aku lihatlah di situ. Ternyata jurusan MIPA itu ada biologi itu 1 banding berapa lah gitu. Cuman puluhan lah, nggak ratusan atau ribuan atau kayak ekonomi, hukum itu susah banget ya kan. Iya. Nah biologi nih bisa nih, milihnya 3 kan, IPC 3 ya. Yang pertama tuh jurusan komunikasi, karena ya aku pikir aku jago lah komunikasi ya kan. 2 itu si biologi itu, 3 sastra Cina. Apa coba hubungannya sama sastra Cina? Aku juga gak tahu, bahasa Cina juga gue bisa. Tapi ya itu akhirnya aku terima di biologi. Senang. UMPTN biologi. 2 kali aku UMPTN, jangan sedih. Udah masuk biologi seneng dong, belum kuliah aja aku udah nari, udah show di Baliru. Gara-gara kakakku anak liga tari. Belum juga masuk, baru keterima udah nari ya kan. Udah pakai bulu-bulu gitu, udah. Terus latihan-latihan nari, seneng banget ya, happy banget. Tapi kan anak kuliah biologi itu ada praktikum-praktikum. Jadi praktikum itu jam 5 sore. Nah padahal kalau aku show itu kan jam 7 malam ya. Jam 5 itu harus ada JR. Jadi kuliah itu mengganggu jadwal aku nari. Udah gitu IPK aku itu 1 komaan. Udah mulai stres ya kan. Aduh gak gimana caranya, akhirnya aku ikut MPTN lagi. Tapi masih gak tahu karena aku dulu anak biologi, gak tahu itu yang namanya antropologi. Ada tuh yang namanya ilmu antropologi tuh aku gak tahu. Sosiologi aja aku gak tahu. Ketemu sama teman liga tari, aku tanya kamu kuliah di mana? Kamu jurusan apa? Aku jurusan antropologi. Antropologi itu apa sih, gue tanya gitu ya. Terus dia bilang gini, antropologi itu ilmu tentang budaya. Ilmu tentang manusia dari sisi budaya. Budaya, ya budaya itu kan macam-macam. Ada bahasa, ada 7 unsur budaya itulah. Di seni, ada ekonomi apa. Strata sosial lah gitulah, lupa ya, mungkin jangan tanya, mohon maaf. Yang baru aja lupa apalagi yang lama. Tapi dengernya ada seni di dalam situ. Oh seni, berarti nari-nari itu termasuk bagian yang Anda pelajari? Iya, oh iya cocok banget ya kan. Daftar, nomor 1 jurusan pilihannya tetap komunikasi. Kedua baru antropologi, keterimanya tetap di kedua, di antropologi. Gitu. Ya akulah masuk antropologi. Berarti biologi itu angkatan 92. 93-nya 93-nya antropologi. Aku 2 kali P4, 200 jam. Punya 2 sertifikat berarti ya? Tuh. 2 sertifikat. Hanya mahasiswa zaman Orba yang bisa mengerti. Ada gak tahu kalau seminggu kita tuh penataran. P4, pedoman, penghayatan, dan pelaksanaan Pancasila. Belajar Polek Sosbud Hankam Rata. Ada namanya butir-butir Pancasila. Sila pertama itu ada butir-butirnya. Mana sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama, ya kan? 38 pasal. Kalau ada jawaban pertanyaan ya kan, ya apa di mana yang sesuai dengan perbuatan ini cocok dengan sila keberapa? Jangan kejebak. Itu kan kadang-kadang perbuatan itu bisa masuk sila 1, sila 3 dan sila 5 bisa ya kan. Tapi sila 1 itu menghayati seluruh Pancasila. Jadi jawabannya harus ada sila 1 karena sila 1 itu mewakili seluruh perilaku kita. Itu yang gue ingat. Gila 200 jam ada gunanya kan? Tapi kuliah lama tuh karena bahagia apa karena sibuk nari? Sibuk nari. Pernah hampir DO gara-gara lupa bayar SPP. Karena lagi di luar negeri. Berarti tercapai cita-cita ya? Oh pernah hampir DO lagi karena ya udah deadline. Tahun 2000 itu? Yes. Cita-citanya memang nari, memang suka banget nari. Nari itu buat aku tuh sampai sekarang pun kalau disebut mantan penari aku agak, mantan penari. Aku tuh dancer for apa? It's in my blood. It's in my blood gitu. Kalau ditanya apa keahlianku yang lebih dari 10.000, kan kalau orang bilang ahli itu lebih dari 10.000 jam dia melakukan itu. Yeah. Nari itu gue lebih dari 10.000 jam. Berarti setelah presenting nari? Nari dulu baru presenting. Enggak, lebih jago nari daripada presenting. Kalau udah secara pribadi menilai? Ya. Ya, karena tapi nggak tahu ya, mungkin itu bagiannya. Karena buat aku menari ataupun jadi instruktur itu bagian dari komunikasi juga sih. Jadi ya mungkin ya oke lah gitu. Jadi satu lah. Tapi kenapa tidak hidup dari tari? Tanya ibuku lah. Kok tanya ibu? Yang diwawancara kan lu bukannya nyokap. Ya nggak tahu. Kenapa jalannya ke sini aku juga nggak tahu. Kenapa tidak mengejar terus? Hah? Maksudnya kan kalau itu cita-cita, kenapa udah terbuka jalannya, kenapa tidak diseriusin ke sana? Ya karena ternyata ada dunia lain juga yang seru, yaitu dunia presenting wawancara ini. Tapi kalau nari buat aku
Sebenarnya tetap bagian dari komunikasi sih. Kalau Iya. misalnya kita bikin karya gitu, karya tari itu kan bukan cuma sekedar gerakan, tapi bagaimana yang kita buat itu menyampaikan sebuah pesan kan gitu. Itu kan sebuah komunikasi sebetulnya. Sama kayak jadi instruktur senam juga gitu. Bagaimana kita cueing membuat orang bukan cuma menirukan gerakan kita, tapi energi kita itu bisa diterima orang. Jadi walaupun kita gerakannya biasa aja, yang nari itu bisa wah gitu. Itu buat aku, instruktur-instruktur senam yang aku ketemuin itu punya ilmu komunikasi yang luar biasa. Guru-guru yoga itu gimana caranya ketika dia cueing hanya ngomong doang, orang tuh tahu, lo lebih rendah, tailbone in, core-nya gitu, dan dia ngikutin dan dia keringetan hanya dengan mengikuti instruktur lewat verbal. Itu bagian dari komunikasi gitu. Kan tadi bilang pengen jadi koreografer. Sudah menciptakan sudah. berapa koreografi? Sudah dong. Dari zaman kuliah itu mungkin beberapa. Dari 92 itu berarti? Bikin koreografi kalau 92 kan masih anak baru ya. Jadi tahun 96 kalau nggak salah. Sih dulu pernah yang paling kebanggaan aku ya. Iya. Itu dulu pernah ikut festival kreasi tari Betawi dan aku juara 2. Mengalahkan, buat aku ini kebanggaan. Karena saingannya adalah mahasiswa sekolah seni. Yang mereka memang belajarnya memang belajar koreo, belajar tari, belajar apa. Sementara kan aku belajarnya yang lain gitu. Nah, jatuh cinta pada dunia presenting tuh dulu awalnya karena apa? Ketidaksengajaan apa karena? Sebentar aku minum dulu ya. Nih pakai cangkir, cangkir biasa nih. Maaf nih cangkir nggak cantik. Iya biasa banget cangkirnya. Terlalu itu ya lemon tea-nya terlalu manis ya. Asem. Padahal kan aku manis. Kalau ini manis nanti jadi terlalu Iya, manis. nanti bisa itu diabetes. Jadi waktu presenter itu kalau udah mau lulus tuh ya, udah nggak tahu lagi. Aku keluar negeri itu udah sering banget ya. Jadi kenapa lulus di tahun 2000 itu karena ya kebanyakan narinya itu. Terus ya males juga nulis. Di depan komputer tuh, main ini ya, main apa tuh ya, main game. Soliter. Zaman dulu kan gamenya paling soliter. Main sweep. Oh main sweep ya, yang milih-milih itu. Ih gila, katanya beda, lebih muda. Kok mainannya sama sih dia sama gue? Ya kan sama Oh zaman. jangan-jangan lulusnya sama, lu tahun berapa? 2004. Oh beda, lama juga lu kuliah lu ya. 7 tahun juga. Oh iya, gue 8 dong Oh berarti. gue mah cinta civitas academica. Apa jurusan apa dulu? Jurnalistik. Oh ya ampun, oh gitu, jurnalistik ya. Emang Kembali ke lu dong. iya, oke. Ini lebih menarik. Ini kan acara gue bukan Salah acara ya, lu. maaf. Jurnalistik, ini jurnalistik ya ampun. Terus kenapa jadi lu sekarang? Nulis apa? Emang pernah kerja di majalah ya? Iya dong. Oh iya? Iya, 7 tahun kan gue wartawan. Oh ya? Iya, Sebelum akhirnya stand up comedian. iya. Kenapa? Nasib, Nasib. Bukan karena keinginan. bukan. Nasib. Karena Iya. ternyata nyoba itu dan lucu dan laku. Ya karena ada yang bayar aja udah. Oh, bayarannya lebih gede daripada jadi Iya. jurnalis. Sekarang nggak pengen jadi jurnalis lagi? Enggak, majalahnya udah pada tutup. Iya, kan online ada banyak. Enggak. Majalah apa dulu? Rolling Stone. Oh iya, mohon maaf ya. Itulah terlalu banyak hafalan. Gue lupa nih, harusnya tadi tuh PR gue tuh, gue inget gue tadinya mau ngepoin dia dulu sebelum ketemu dia. Kan ini acara tentang lu bukan tentang gua. Tadi mau apa cerita? Itu. Mohon maaf ya. Presenting. Oh iya, Iya. itu kan gue mau lulus nih. Iya. Udah lulus nih ya kan. 2000. Terus galau, ya gue galau. Gue kerja apa? Kak tidak menginvestasikan apa-apa untuk kerja di dunia nyata. Gue tuh nari melulu selama kuliah ya kan. Kan gak mungkin gue nari-nari melulu, ya udah. Maksudnya ya fisik kan itu soalnya nari itu ya. Kalaupun mau terjun kan terjun memang harus banget. Tapi kan kayaknya gue investasi untuk nari yang kayak gitu tuh kayak belum kepikiran aja. Terus nyokap gue bilang gini. Kayaknya kamu tuh cocok deh jadi presenter. Gak ada ba, gak ada bi, gak ada bu. Tiba-tiba Tiba-tiba dia ngomong gitu. Hah? Aku aja nge-MC kawinan aja gak pernah. Nge-MC ke acara keluarga aja gak pernah. Apa itu nggak pernah? Yang pengalamanku komunikasi itu ada public speaking, itu adalah mengajar nari, atau mengajar nari itu. Bisa ngomong begitu ya, gitu. Terus ya udah, dia kenapa ngomong gitu? nggak tahu, feeling aja. Nyokap gue kayak separuh dukun. Nggak feelingnya kayaknya intuisinya, atau antara intuisinya bagus, atau karena aku believe dengan yang diucapkan oleh ibuku sehingga itu menjadi belief aku gitu. Jadi akhirnya aku ngikutin itu, percaya. Dan alhamdulillah ya dari itu terus kemudian pintu tuh kayak terbuka gitu. Kesempatan tuh banyak terbuka. Jadi awalnya tuh dulu kayak aku pernah senam
Primaraga dulu di Oh belakangnya iya, Vicky Burki itu dulu kan. ininya apa terjemahannya Prime Bodies kalau Iya, dulu di iya, iya. RCTI kan. Itu mah keren banget. Kalau bisa di browsing tahun Iya, 95, 94 iya atau ada 95. kalau versi bulenya Prime Bodies, Yes. Indonesianya Primaraga. Primaraga, betul sekali itu. Terus habis itu RCTI ya dulu ya. ada yang nawarin, di tahun-tahun itulah pada saat itu, terus ada yang nawarin iklan. Iklan terus ngisi suaranya, suara sendiri kan. Iklan apa pertama itu? Surf. Oh, iya, sabun ini ya. Cuci. Surf bu, iya gitu. Aku kan rambutnya kayak gini dulu nih. Dewi. Si bijak. Itu kenapa bisa Mas casting iklan? Casting iklan karena kebetulan punya temen itu Dinda Damar Asri, dia itu dulu gadis sampul. Mm-mm. Jadi banyak tawaran iklan, tapi kayaknya juga passion dia mungkin nggak terlalu di situ juga. Jadi dia suka nawarin, lo mau casting ini nggak? Dia nyuruh-nyuruh aku casting kemana-mana, terus kena si iklan ini kan, surf ini. Terus pada saat surf itu aku ngisi suaranya sendiri. Terus ketemu sama Mas Eko Junor. Jadi Mas Eko Junor itu Ya RCTI. tahu kan? Iya. Ya. Terus dia bilang gini, materi suara kamu bagus kata dia gitu. Kenapa nggak kamu ngelamar aja jadi penyiar gitu. Terus aku bilang, aku nggak tahu mas, aku maksudnya nggak punya channelnya. Itu ibuku udah ngomong ya, maksudnya itu udah setelah ibu ngomong, ini salah satu pintu yang kebuka setelah itu. Aku nggak tahu mau channel, mau daftar di mana, mau jadi penyiar tuh penyiar kemana ya, daftar aja ke RCTI apa TV-TV. Ke siapa? Aku nggak tahu ya kan. Aku aja ikut gadis sampul, Femina 3 tahun, nggak ada yang lolos. Audisi pun nggak lolos. Aduh, fotonya dilirik aja gue rasa enggak ya. Lalu katro. Terus akhirnya karena Eko Junor akhirnya dikasih kontaknya, nih hubungin ini bagian promo gitu. Ya udah aku hubungin dia, Mas Budi juga namanya. Terus aku ya udah di casting. Itu di casting juga nggak dilirik. Gimana castingnya suruh ngapain? Suruh baca prompter. Ya, jadi aku datang tuh ya cuman gitulah. Ya saya aku latihannya tuh baca koran dengan intonasi. Tapi itu salah satu kesukaanku sih. Baca dengan intonasi tuh aku suka. Hobi dari kecil. Siapa yang menginspirasi? Gak ada. Inspirasi tuh gak ada. Ya suka aja kalau baca cerita tuh pakai intonasi. Ada mungkin yang inspirasi. Teman aku dulu ada tuh. Namanya Yandi. Dia tuh kalau baca buku tuh ada nadanya gitu. Budi kenapa pergi ke pasar? Gitu. Enak banget didengarnya gitu. Terus aku nyoba dengan cara aku. Oh, dari kecil suka begitu? Udah begitu? Iya udah begitu. Itu aku dulu kalau ada pelajaran membaca dulu ya. Membaca itu aku selalu dapat nilai tertinggi dari nilai yang disediakan oleh guru. Karena seneng. Karena seneng. Jadi tahu bagian titik tuh nadanya apa. Walaupun belum tahu teori-teori apalah gitu enggak. Ya baca itu orang bisa, misalnya orang 1 paragraf mungkin gue bisa disuruh 2 paragraf. Gitu. Terus Eko Junor, Budi Eko itu. Junor. Ya terus castingnya itu kan, aku kan gak tahu casting suruh ngapain. Aku persiapannya cuma baca doang, baca dengan intonasi, ngelemesin mulut doang lah gitu. Terus udah tadinya apa gak dilihat, yang maksudnya kayak oh casting, mungkin dia udah casting jutaan. Iya ada lagi ada nih, yang cocok siapa ya kan? lagi nih. Gitu kan. Terus begitu aku, yang tadinya mukanya kayak ogah-ogahan gitu, terus begitu aku ngomong, terus dia langsung berubah gitu, terus dia bilang gini, besok bisa casting lagi nggak datang ke sini. Jadi nanti biar sekalian di full di make upin gitu supaya Sekalian videonya test lebih cam. bagus gitu. Oh, ya bisa gitu, datanglah besok. Tunggu aku ini dulu. Besok datang ya, halo. Aku tidak sendiri. Aku bersaing dengan itu finalis wajah Femina. Siapa aja? Aku ingat Tessa Kaunang waktu itu. Tessa Kaunang terus adiknya Yulia Rahman. Duh mohon maaf nih. Siapa Rahman? Sekarang jadi istrinya Bima Arya tuh. Yana Ardian, gak pakai Rahman. Siapa Rahman lagi? Aduh ada siapa lagi? Pokoknya aku Tessa Kaunang lah itu. Terus Iya. ada si Nat. Itulah banyak lah itu. Udah ya. Casting lah mereka tinggi-tinggi. Astaga ini aku aja ngelamar Femina gak pernah lolos. Ya kan aku masih saingan sama mereka semua ini. Udah aku sendiri. Mereka udah berteman kan. Mereka akrab. Oh di ruang tunggu tuh pada ngobrol. Di pojokan ngeliat cuman ya ampun gitu amat. Ya kan. Terus pas mau casting ya udah aku cuman bilang siapa duluan nih siapa duluan. Ya aku di belakang lah. Silakan duluan aja gitu. Tapi itu untungnya karena aku belakangan aku baru tahu ternyata. Aku pikir semua orang bisa baca. Oh baca prompter gitu. Semua orang tahu cara membaca. Ternyata nggak semua orang tahu cara membaca.
cara berhenti di mana, apa lurusnya. Atau baca itu kan bukan cuma baca ya, tapi kan kalau baca waktu itu kan jadi kayak announcer tuh kayak selamat pagi pemirsa, selamat bergabung bersama TV-nya sebutin Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Pagi hari ini acara akan dibuka dengan hikmah fajar gitu kan. Kan harus kayak ngobrol, bukan cuman pagi ini acara akan dibuka dengan hikmah fajar kayak banyak kan itu kalau baca tuh nadanya sama semua. Nggak kayak orang ngomong tapi kayak orang baca. Terus begitu aku lihat, wah ternyata kayaknya aku bisa gitu. Jadi itu meningkatkan kepercayaan Karena ngelihat, ini sama semua. Gitu kan. Atau bukan cuma nggak bisa baca dengan intonasi yang sesuai, tapi ada yang juga masih belum pede. Ada juga tuh, jadi grogi ya kan. Sebenarnya aku kan biasa nari di panggung, dari panggung ke panggung, dari pasar ke pasar. Udah biasa. Cuman cuma ngadepin kamera, aduh gampang kan. Dah begitu aku masuk, mereka masih ada tuh di situ ngeliatin kan. Siapa ini? Gadis yang tidak lolos wajah femina. Audisi majalah apapun. Mungkin kalau Rolling Stone ada juga gue kayaknya tetap gak lulus. Gitu ya kan. Itu lolos itu. Program jadi aku apa yang sih bukan artis lah. Ya? Bukan artis. Iya bukan model-model apa. Bukan model, iya. Program apa itu olahraga? Announcer. Oh announcer, news anchor gitu? Bukan, dia bagian dari promosi sebenarnya. Jadi dia kayak zaman dulu setiap hari itu muncul 5 kali untuk bacain atau mengantar ke program-program. Jadi misalnya pagi. Berikutnya bakal ada acara apa? Acara dibuka dengan hikmah fajar, kemudian nuansa pagi akan membuka informasi cakrawala pengetahuan Anda mengenai berita-berita terkini seputar Indonesia lah gitu misalnya ya kan. Habis itu dilanjutkan dengan resep Oke Rudi, ya kan. Buat ibu-ibu semua ya ingin tahu atau mencari ide masak apa, Anda bisa menyaksikan resep Oke Rudi siang nanti gitu. Nah, berarti itu 2000 apa 2001? 1996. 96? Tapi bukannya lulus tuh 2000? Ya lu kebayang deh itu berapa lama tuh gue skripsi. Oh jadi itu tuh sebelum lulus udah mulai kerja jadi presenter. Iya. Jadi sambil nari sambil presenting. Sambil enggak. Nari dulu udah 96, sorry 94 kan gue Primaraga. Sorry bukan 96, mohon maaf. Krismon 98. 98 dong, iya kan karena kan masuk 92. 98. 93 ke... Oh iya 98, 99 deh, sorry lupa. Karena iklan itu pada saat Krismon justru dapatnya di tahun 98, 99. Terus habis itu baru announcer, 99 sorry. Ya 99. Udah lulus, 2000 baru lulus. Baru diwisuda. Yang penting lulus. Jadi itu pintunya dari situ, terus bebarengan pada saat itu ada kenalan sama teman nariku punya kakaknya punya pacar orang RCTI, dia lagi cari presenter olahraga bola waktu itu Planet Football. Terus disuruh casting aku, terus sama dia dikasih skripnya, padahal aku tuh nggak pernah nonton bola, kasih skripnya ya kan, tapi kan aku pernah nonton acara Planet Football waktu itu. Siapa sih mau acaranya, cewek lah itu, lupa gue. Dah gitu itu. Terus udah castingnya aku udah hafal, aku hafalannya bagus. Jadi kalau ada yang bilang hafal yang tidak berguna, buat saya itu sangat berguna buat casting. Saya hafal, jadi cuma one take oke, bola. Padahal gue gak pernah nonton bola, gue gak tahu itu grup apa yang gue omongin. Grup apa? Grup K-pop kali, maksudnya tim. Jadi ngomong kan, disebutin nama-nama apa itu gue hafal. Sampai yang casting tuh produsernya begini. Oke. Bisa sekali lagi nggak? Kita nggak pernah nih yang sekali. Kayak bilang kok kayak langsung sih? Gue langsung lancar sih ya? Apa sih gitu? Kita coba gitu. Kalau 2 kali lancar berarti benar. Terus pada saat ikut itu, tapi itu hampir berbarengan dengan announcer. Jadi begitu si announcer tahu gue di casting juga bola, langsung datang. Kamu harus pilih, kan dulu announcer gitu. Oh, karena udah keterima. Ya, karena kalau announcer kan udah kita pakai image. Karena di bagian promosi kan kita mewakili image TV. Iya, gitu, yang waktu itu kan image-nya elegan gitu-gitu. Makanya disuruh hubunginnya orang promo ya, bukan orang program. Jadi nggak boleh kalau bawa bola kan takut pecicilan, nanti image-nya keganggu gitu. Gitu. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Feni, kita main game dulu nih. Nama gamenya nggak ngobrol ya? Aduh, acara ada lagi nih namanya, suka norak-norak nih produser kita. Apa sih? Nama gamenya Sober, soalnya browsing. Jadi panitia udah membrowsing nama Feni Rose di internet dan nanti kita bakal tampilkan ya video atau artikel atau foto yang ditemukan dan kita minta komentarnya langsung sama yang bersangkutan. Coba lihat. Coba. Buka. Sober, soalnya browsing. Aduh, Anda tahu ya pada saat aku lihat tuh tulisannya double. Kerja bareng suami, Feni Rose sering ribut. Iya, waktu itu emang sering ribut. Kenapa?
Ya kan aku bagian keuangan, dia bagian produksi. Tau lah, ya kan? Ya, sering ribut kan produksi sama keuangan? Iya, oke. Ini makanya jangan suami istri yang bertolak belakang di satu ini dong, di satu tim. Itu ributnya. Meskipun ke suami sendiri pelit budgeting. Iya kan memang beda nature-nya, state-nya kan beda pada saat kita lagi kerja sebagai keuangan kan state kita beda ya kan. Kita gimana caranya ini kalau misalnya keluar itu tuh apa datangin duit apa gitu kan. Yang akhirnya sering menang siapa? Yang pegang duit lah. Sekarang masih begini sistemnya. Udah enggak di kantor. Belajar dari pengalaman ya dia ya. Ya aku di rumah aja. Udah yang kamu di rumah aja. Biarlah kamu ngatur keuangan di rumah aja, jangan dua keuangan diatur. Kan dia pusing Aku di rumah. beli cangkir aja, beli cangkir. Berapa tahun itu begitu? Cuman 2 tahunan lah. Lumayan dong, 2 tahun lama. Untuk saling ribut. Next, coba lihat. Oke, apa Aduh, nggak kelihatan, astaga. Feni Rose kesal karena dihujat netizen. Kerjaan nyinyir, giliran dinyinyirin balik marah. Ini apa sih? Apa lu dihujat? Ini berita apa sih? Dihujat apa sih? Gue lupa nih, sering kayak gini nih. Hujat apa ya gue sih? Soal apa sih? Ada lagi ya, apa sih? Soal apa sih? Apa sih itu tulisannya? Gue juga gak kebaca lagi. Lihat nih ya, gue gak pakai kacamata. Buat yang cari oh gara-gara gue sih ngundang si Dennis itu, tahu gak sih? Siapa Dennis apa sih? Dennis Karyesta, aduh kalau orang elit makanya di restoran di mall. Oh yang itu. Minum itu. Yang apa sih? Ini teman-teman gue apa sih? Yang mana sih? Dennis Lo kalau apa sih dulu kalau orang kaya tuh makanya di restoran, bukan di pinggiran. Kalau orang kaya tuh makanya di restoran. Ya gue gue berteman mah di sini. Jadi itu bukan nyinyir ya. Dia mah gue tahu dia kalau digodain kayak gitu nggak apa-apa. Karena udah akrab. Mereka marah karena aku mengundang si Dennis ini. Marahnya karena apa? Karena mereka nggak suka aja orang kayak gini dengan konten yang sombong itu diundang. Katanya kenapa sih orang sombong diundang gitu. Lah emang kenapa kalau orang sombong diundang? Terus marah-marah. Aku ditek-tekin, diomel-omelin. Makanya aku bilang gitu. Astaga. Pada sementara kan postingan aku tuh gak ada lah postingan. Dennis aja bahkan gak ada di postingan aku. Muka aku semua. Terus dia marah-marah. Belajar dari Best Nine itu ya. Makanya aku bilang tuh buat yang ngomel kalau mau cari keributan jangan di lapak aku. Aku gak ada kan memang yang kontennya orang di media sosial itu kan konten macam-macam ya. Iya. Ada yang memang kontennya keributan kan ada ya. Yang Iya. memang dia selalu melontarkan sesuatu untuk kontroversi untuk naikin traffic kan ada. Iya. Gue gak gitu. Ya, itu mah acara TV aja ya udah nggak usah dibawa-bawa. Jadi gitu. gue tuh kadang suka stres kalau ada keributan. Jadi dianggapnya tuh lu dinyinyirin netizen malah balik marah. Iya, itu gue gak setuju deh. Emang gue nyinyir ya? Nada lu sih nyebelin emang. Emang nyinyir kayak apa? Ya, contohin. Gitu tuh. Itu nyinyir. Kayak gitu tuh. Udah gitu ekspresinya lagi. Oh, itu nyinyir namanya. Nyebelin sih, nggak tahu nyinyir atau enggak. Kan nyinyir itu Nyebelin. Emang nyinyir tuh nyebelin? Nyinyir tuh itu bahasa yang apa nyebelin sih? dong. Nggak tahu bahasa Indonesia kayaknya. Nyinyir bahasa apa sih? Gue tuh gak suka bingung. Nyinyir apa sih maksud lo? Karena ya setahu gue ada banyak laki-laki di luar sana yang mulutnya itu lebih nyinyir kalau ngomongin artis-artis tuh bukan gue. Gue tuh baik. Asli. Bener. Lu gak bakalan nyangka, jangan-jangan lu juga. Enggak, gue Ada. baik kok. Kayak lo gini nih. Kelihatannya mah bapak-bapak yang santun. Tapi sebenarnya begitu dia, oh si artis ini, lu tahu, itu lebih nyinyir. Kalian nggak akan pernah nyangka, gue mah nggak gitu-gitu amat. Lu kan Iya. gue bilang gue tuh orang introvert. Abis kerja ya udah gue pulang. Kalaupun gue ngomongin juga gue nggak ngomongin ke banyak orang, paling sama teman-teman gue doang. Ya karena sekali lagi lu punya program infotainment, jadi dianggapnya nyinyir. Itu sempat naik berita gara-gara gitu, gara-gara lu marah-marah. Jangan marah-marah di. Lu kalau coba gue bilang kalau cari keributan jangan di gua. Lu kalau mau ngomen negatif misalnya lu ngomen, kan ada kan netizen yang emang suka komen negatif gitu, dimanapun ada cari keributan lah kalau. Iya. Ya lu kan itu udah di repost tuh yang gua wawancara di akun gosip. Ya lu komen di sono aja kagak usah nge-tag gua kagak pengen baca. Gitu. Kalau si Dennis malah seneng, dia bilang gini, ya kan aku malah membuka ini, orang tuh kan sebenarnya komen negatif itu seneng. Jadi aku memang memancing orang untuk komen negatif. Buat dia itu adalah apa namanya? Kayak mengasih suntikan energi gitu. Iya, untuk orang yang Aku dibenci. dibenci orang komen, silakan komen, lu mau marah ya. Terus si Dennis tuh kayak gitu. Gue gak kayak gitu, gak suka kayak gitu.
Ya walaupun gitu deh. Ini apa di Instagram lu ngapain Gue kayang-kayang kayang, gitu? gue kayang. Dalam rangka apa ini? Foto. Bingung dong, kan gue bukan model. Gue gak tahu mesti gaya apa. Tapi gue bisa kayang, ya gue kayang aja. Jadi kalau udah mulai tempatnya bagus gini ya, pose gue selain pose biasa aja, ada pilihannya pose kayang atau pose itu apa yang kakinya diangkat, dance pose. Split Yoga. bisa nggak split? Bisa, Masih kuat split gini? bisa. Kalau ke samping nggak, ke depan bisa. Iya. Bisa. Itu nggak sakit selangkangan? Ya pegel doang sih kalau nggak latihan, nggak pemanasan. Habis itu mah biasa. Masih gitu kalau kakinya kebuka gitu tiduran, ini kita badan tiduran. Masih gitu. nempel dagu? Bisa, tapi pelan-pelan dulu ya. 2 menit lah, nyampe. Ya kita tunggu ya foto itu ya. Udah ada belum foto yang itu? Yang mana? Yang lu Gua bilang split. begini split terus dagunya nempel. Gue tuh takut ya, kalau begitu gue begini kan tergantung baju gue. Itu, gue juga gak suka banget. Kan waktu pandemi tuh ya pernah kan aku mencoba untuk ya kita live lah kalau mau olahraga bareng, Zumba Iya. apa segala. Pakai baju olahraga emang pakai baju ketutup kan enggak Iya. ya. Terus ya video itu tuh dicuplik masukin di YouTube cabul gitu. Gue kesel. Abis dari itu gue gak pernah lagi mau live Zumba di Instagram gue. Kesel. Pakai baju selam hijab aja, kalau nggak baju renang hijab itu aman pasti tuh. Tetep gak ada yang aman deh kayaknya. Orang Pakai gua baju lagi- renang hijab. Gue lagi gak ngapa-ngapain aja tuh ya. Kadang-kadang komen-komen orang tuh itu juga gue terganggu sih. Di filter dong komen Instagram kan bisa. Ya ampun. Iya Kan bisa keyword. mereka masih punya, kayak gue gak ngerti. Mereka tuh punya istilah-istilah apa yang kadang bukan Q ya. Bukan keyword, bukan kata. Gambar. Gambar apa yang paling nyebelin? Gambar air muncrat itulah. Mungkin dia pakai Shimizu. Jadi kenceng semburannya. Itu gue suka terganggu. Karena apa? Karena ya gue gak ngerasa gue ngapa-ngapain. Gue biasa aja. Sih. Kan kalau begini mah gak akan kelihatan bajunya. Yang kelihatan dahulu doang begini. Kan gini kan. Ya kan kaki ada pasal begini. gini kan. Terus Ya kan ininya langsung bajunya fotonya. kan baju gue harus gimana. Tutup gitu. Foto, nggak Gue usah. tutupin spray kepala gue doang. Pakai turtleneck. Terus split gini. Bayo. Itu foto yang susah buat dibikin cabul sih kayaknya. Yang Ya, ada nanti orang kita coba ya. metawain Kalau lu. awas ya kalau ada cabul ya. Lu ya nanti gue suruh Kenapa apa jadi ya. salah gua? Jangan nyuruh. Kenapa gua bertanggung jawab sama pikiran kotor orang? Nah itu. Tanggung jawab ya pikiran orang-orang itu ya. Tapi yang namanya orang meres mah, mau pakai baju tertutup tetap aja pikirannya meres. Iya, emang. Jadi Tapi kan aku gak suka. Saya maksudnya gak memberi peluang itu deh. itu lu kok tahu ada video cabul apa video mesum apa video Karena aku cabul punya itu? YouTube channel gitu kan, ya kan kadang-kadang kalau lagi lihat YouTubeku sendiri kan kadang suka muncul tuh yang Iya, mirip-mirip tuh. Lah rekomendasi. itu salah satunya itu, lo lihat gue Apa judulnya? mau cari lagi rese banget. Banyak deh, lu kalau keywordnya Fediros dia ada banyak tuh, Fediros apalah, Fediros 6, aduh. Tapi berarti orang masih menganggap lu menarik. Ya memang gue menarik, gak usah dianggap gue tuh memang menarik, gue seksi, gue cantik, gue keren. Itu udah. Perawatan nggak? Iya dong, klinik Dharma Pro Jakarta. Oh perawatan ya harus. Tapi bukan suntik-suntik. Suntik dong. Apa botox? Botox ada sedikit di sini. Di mana? Sini. Tapi gue nggak pengen banyak-banyak. Kenapa? Nanti kalau banyak kan nggak kelihatan ekspresi gue. Ini kayak botok gue udah mulai habis, jadi agak kelihatan ya. Di mana, di atas? Di sini, jidat? jidat. Mau coba. Enggak, jidat gua udah begini, biarin aja. Oh iya. Gue agak curiga lu botox juga. Aku wibawa ini. Karena lu ketawa tuh agak sedikit ya guratan. Emang gua dikit. dingin orangnya. Oh iya. Jadi Tidak perlu botox dari dulu senyum juga lo gua. kayaknya nggak tulus, soalnya nggak semua otot lo bekerja tuh. Senyum gua mahal. Hanya untuk orang-orang tertentu. Baik, setelah pantas lu jadi nggak perlu dibotox karena nggak banyak otot yang bekerja ya. Kalau Betul. gue kan karena orangnya tulus, gue kalau ngomong kan gitu kan, jadi banyak nih kerutan di sini gitu. Mana lagi yang dibotox ini? Sini, udah, masih ya sini dong. Tarik benang? Kemarin dipaksa tarik benang. Apa? Di sini dahu. Dahu tuh apa? Dagu? Dagu. Emang apa bedanya? Jadi ada benang di sini? Iya, dimasukin gitu. Mau lihat videonya? Ada tuh. Ada di YouTube? Ada di YouTube aku. Sekalian promosi Dharma Project itu ya? Nah, Pro Jakarta. Oh, Dharma Pro Jakarta. Bahagia nggak setelah ditusuk apa di sulam-sulam gitu? 2 minggu nggak bisa ketawa. Kalau ketemu segini. Gitu.
Ada tuh beberapa episode ya, 2 minggu kalau itu aku gak bisa ketawa. Gitu. Tapi aku jujur aja, aku gak bisa dibenang ya guys, aku gak bisa ketawa gitu. Siapa yang pertama kali ngajak lo? Botok. Iya, botok Dokter atau lah, kayaknya dokter tuh pada gemes kalau lihat aku. Aduh ibu, ini kayaknya perlu dibotok sedikit deh gitu. Botok sih ya bu ya gitu. Ya udah, tapi jangan banyak-banyak dok, saya gak kelihatan gitu melotot terus gitu, aku gak mau. ini enggak ini? Ini di bawah mata, Iya, apa sih yang gini-gini? tulang pipi, Iya, apa? di filler. Iya, Enggak di filler. Dulu pernah sempat bibir di filler waktu mau jualan lipstik. jadi lebih jontor. Ya kan biar lipstiknya warnanya lebih jelas ya. Aku jujur kan guys, kalau sebatas aku doang. Iya, ya nggak apa. Iya, harusnya orang tuh jujur kalau daripada aku natural kok, tapi mukanya beda. Aku ini dulu kalau lihat, karena kata dokternya memang muka kita kan mengalami semakin usia semakin berubah. Mm-mm. Maksudnya dagunya yang tadinya memang V-shape gitu lah, makin lama tuh makin umur agak lebih kotak gitu. Entah karena lemak atau karena ototnya. Jadi bentuknya jadi kotak gitu semakin usia. Makanya di benang itu untuk kayak ngembaliin ke bentuk dulu waktu beberapa tahun yang lalu. Jadi motivasi lu melakukan itu ingin terlihat cantik seperti muda apa gimana? Iya sebagai perawatan ya. Kalau buat perawatan kan memang selalu harus biar kelihatan lebih fresh, lebih ya, dan lagian juga kan ada yang mau merawatin, kenapa enggak gitu. Tapi kalau dari dulu perawatan kulit sih pasti ya, karena kalau kulit nih ya, kita mau make up semahal apapun, tetap aja kalau kulit kita nggak sehat atau kering gitu kan, ya nggak kelihatan maksimal gitu. Jadi emang kulit itu yang pertama harus bagus, supaya kita mau di make upin dandanin kayak apa juga tetap glowing gitu. Tapi kalau operasi emang enggak ya? Belum aja. Oh ada niat? Tunggu aku, kayaknya kalau bentuk wajah sih enggak ya. Apalagi mau dioperasi? Tamita. Sedot lemak. Dan ketawa iya. Sedot tami. Ya cuman hayalan-hayalan nggak keruan gitu. Siapa tahu dokter Tompi mau gratisin kan? Tapi dokter Tompi sambil itu mau aku wawancara nggak lah. Jadi dok gimana dok? Nyerot-nyerot. Dokter Tompi tuh, aku tau dokter Tompi dari sejak dia masih mahasiswa kedokteran ya kan. Dia tuh dulu pernah di Liga Tari. Dia pernah di Liga Tari tapi hanya ingin mau nge-syah doang, nggak mau nari. Nge-syah itu apa? Karena lagi tarian Aceh itu kan ada syahnya yang nyanyiin lantunin. Oh yang nyanyinya. Gitu, dia cuma mau itu doang. Makanya dia nyanyi Acehnya bagus ya. Daya emang orang Aceh. Iya orang Aceh. Itu gak berapa lama dia jadi penyanyi. Dia bilang, waduh tahu gitu gue dulu akrab sama dia. Biar gratis ya. Soalnya kan ada teman-teman dia yang operasi pada gratis tuh. Oh gitu? Iya, Tompi masih inget aku kan? Ini foto. Aduh astaga gue gak kelihatan. Iya waktu aku berlibur, Feni Rose dan keluarga. Ini dari akun IG suami ya? Iya tahun lama nih. Tahun? Tahun berapa nih? Aduh. Ini kemana? Ini lagi di mana ini? Ini lagi ke Australia tahun 2015. Itu ada panggung apa di belakang itu? Ini tempat ski gitu. Oh ski. Jadi itu kayak ya tempat skinya itulah. Ini pertama kalinya kita ke tempat salju. Dingin? Dingin. Emang nyari waktu itu mau libur ke salju lah, tapi itu bulan Juni. Makanya Ternyata Australia. ada. Jangan sedih, kan liburannya kan bulan Juni-Juli kan kita biasanya. Iya. Tapi mau ke tempat salju. Ada, yaitu di Australia. Oh, kalau di Eropa, Amerika summer, bulan Australia. segitu itu Australia. Iya gitu, jadi kalau mau cari salju di bulan Juni-Juli, liburan panjang anak sekolah, Iya. Australia atau New Zealand. Kalau logat silet itu ditemukan ketika silet apa sebelum-sebelumnya udah ada apa cikal bakal logat itu, intonasi yang itu? Lu mau tahu beneran ya? Lu Iya. pengen tahu beneran? Ya iyalah kalau nggak tahu ngapain gue tanya? Kenapa kalau nonton gue lu apa yang lu bayangin ketika lu? Gue tuh nonton silet dari zaman orang nyari jimat. Oh iya yang oh siapa tuh? Gebo bule. Iya, yang orang ke gunung-gunung Iya, terus iya. ada keris di dalam ini. Gua tuh nonton, Tiba-tiba iya, gua nonton. Kikusumo. Iya. Ada misteri. Ada pusaka apa di hutan ini? Gue tuh nonton silet dari zaman Karena silet itu. sebelum hits. Sorry, begitu muncul udah langsung hits dari sebelum hits. Tapi kan itu hitsnya hits mistik, bukan hits gosip. Ya lu pas nontonnya pas lagi mistik. Ya sih. Mistik terus dulu kan, Enggak, gosipnya sedikit. 5 kali, mistik 2 kali, gosip 3 kali. Anak yang nonton gosip pas
ngerasa itu mistik kali. Gue lebih sering nontonnya pas mistiknya sih. Begitu gosip, nggak ada mistik, nggak ada gali-gali keris. Suka ya? Suka, seru. Udah nggak boleh sekarang jam segitu. Atau pusakanya udah habis kali zaman dulu udah diambilin. Yakin itu diambilin? Ya kan ceritanya diambilin. Iya. Jadi gimana? Logat intonasi Jadi, silet. Waktu dapat casting itu infotainment. Iya. Gitu kan, aku datang terus disuruh casting kan, terus aku tanya kan pasti, ini mau tone-nya gimana, tone-nya apa acara ini mau kayak apa sih gitu. Terus mereka bilang, iya kita maunya kayak entertainment. Semua infotainment zaman dulu itu kiblatnya pasti si entertainment itu kan, cara bacainnya tuh si siapa namanya, Juliana Rancic sama siapa itulah gitu. Yang itulah. Iya, gitu gue bilang. Terus pada saat itu kan sebenarnya lagi benchmark tuh check and recheck kan, yang kalau cara bacainnya. Bisa, kan nadanya gitu kan, semuanya ada dicek dan dicek gitu kan, itu semua. Walaupun acaranya namanya bukan check and recheck, presenter tuh ngomongnya kayak gitu, acara lain itu jadi benchmark gitu. Fani Rahmasari. Terus ya karena aku orangnya tadi ya, setiap notus aja aku wasitipin beda-beda supaya gambarnya beda. Dan aku waktu itu udah pernah bawain acaranya Pak Renal Kasali, aku ingat satu kata ya bahwa you have to differentiate or die. Punya diferensiasi, punya pembeda. Kita harus unik gitu. Or ya udah ya jadi pasaran, ada banyak kan. Gitu. Banyak presenter cewek. Banyak presenter cewek, infotainment juga banyak, yang cantik banyak, yang tinggi langsing, kutilang dada rata. Ya aku pokoknya kebalikan dari yang model-model tinggi itu kan gitu. Terus aku bilang tuh dengan sok taunya, ini mau gimana cara ngomongnya? Kalau aku disuruh ngikutin kayak gaya yang benchmark itu, mendingan cari presenter lain aja. Oh, belagu. Belagu emang. Masih muda kan belagu ya. Belum butuh duit banyak. Butuh sebenarnya. Cuman just make sure aja kalau gue disuruh nyontek, mendingan ngabisin waktu gue gak mau gitu. Karena malu ya, disuruh ngikutin orang tuh kan malu, kalau gue ya. Terus mana orang tahu gitu kalau gue ngikutin kan malu. Kalau orang nggak tahu mah nggak apa-apa. Terus dia bilang gini, enggak terserah aja. Ya udah terserah gue ya kan. Gue baca skripnya kan. Gue kalau ngapalin jago, hafalin tuh. Oke, baik. Terus gue lihat studionya, ya ampun, cuman itu doang hitam, backdropnya kain hitam. Terus ada ditembak pakai itu ya, tulisannya, iya. PH-nya kan? Iya PH-nya ini. Udah terus lampunya ya gitu. Lampunya minimalis ya. Diterogong kan? Diterogong. Kok tahu pernah di casting situ, sering main situ ya? Temen gue ada yang di situ dulu. Siapa namanya? Ini, Boni sama Mail. Tahun 2002. Oh iya. Anak mana? Dulu Bintang Milenia. Bintang Milenia? Ada pernah tiba-tiba, apa dia pindahnya? Pindah dari Bintang Milenia pindah ke situ. Iya, pokoknya itulah. Ya mungkin dia bukan di silet ya, di infotainment. Mungkin, pokoknya di Indigo aja dia. Udah gue lihat kan ya, gue menginterpretasi lah itu dari studio. Konsepnya dia kan gak ngomong, dia bilangnya entertainment. Tapi kok itu? kok ini minim sekali ya. Ya udah gue menginterpretasi di beritanya waktu itu skrip yang gue dikasih adalah tentang si Omas tertipu duit berapa juta lah. Pokoknya jadi kayak tentang berita kriminal walaupun artis kan. Ya udah gue bacain, gue lagi ngebayangin gue itu bawain acara buser gitu. Referensinya pembawa itu. Acara berita, tapi berita kriminal. Iya. Itu. Ya, terus abis itu tagline-nya dia kan juga gitu. Salam pemirsa, saya Feni Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus. Semuanya akan dikupas secara setajam. Kan ganti kamera tuh. Iya. Tapi pada kameranya gak dua loh, satu kameranya, you know. Jadi pada semuanya akan dikupas secara setajam. Tahan dulu, tidak kamera. Gitu. Cuma satu kamera? Satu kamera itu juga. Iya. Mungkin kalau sekarang udah dua, ada yang goyang-goyang satu, itu dua. Jadi berita pertama itu Omas ketipu ratusan juta. Iya ketipu berapa? Iya pokoknya berita Omas itu. Original nada yang pertama keluar itu buat ya. Casting itu. Udah dong. Itu bawa ke RCT-nya suka. Iya kan? Ya apaan ini kok beda gitu. Kok jijik ya tapi kok seru gitu kan. Kok kayak nyebelin gitu ya. Udah dong. Terus udah kita beberapa kali episode. Terus gue nonton sendiri diri gue ya. Gue kaget sendiri gue. Emang harus gini ya bawain. Lu sendiri kaget? Gue tanya
Gue tanya, itu bawa ini emang harus kayak gitu terus? Terus orangnya malah gini, hah emang bisa gak kayak gitu ya? Dipikirnya Bisa aja. dipikirnya gaya ngomong lu memang begitu ya. Iya, ngegas. Beda di situ ya, gue sih mau kerja aja gitu, nggak pernah kepikiran itu bakal gimana gitu. Lu tidak berpikir itu bakal dikerjakan lu bertahun-tahun ya? Nggak pernah ya, Gitu. ya Ada itu itu. totalitas gue suka karena itu gampang, maksudnya cuma ngafalin doang kan. Terus ya syutingnya tuh cepet, terus jamnya tuh malam gitu. Tadinya sih katanya jam 5 sore, kesini mulai lah jam 11 malam, jam 12, jam 2 Karena pagi. nungguin berita dulu ya. Hah? Ya kadang sih gue juga nggak tahu. Pernah dulu zaman udah selesai syuting jam 2 mau pulang dipanggil lagi berita berubah karena ada berita update juga pernah kayak gitu. Ya jadi pagi-pagi sama siang sama sore gue bisa kerjain malam situ. Nyokap bilang apa waktu mau ngelihat Nggak anaknya ada ngomong gitu? komentar apa-apa, dia tidak ada komentar apa-apa. Seneng kayaknya. Ya maksudnya mungkin karena itu Instingku unik. benar. Karena unik ya gitu. Terus habis itu ya udah itu. Terus banyak yang orang akhirnya harus kayak gitu. Berapa tahun sih lu di silet? 9. Capek juga ya nggak 9 tahun ngomong gitu. Gue gak berasa sih. Oh gue pegangin kursi gue. Nah aku tuh orangnya kalau sama kerjaan gitu ya. Kayak pacaran. Nyaman, satu aja setia. Iya setia. Orangnya setia. Jadi gue pegangin nih. Kalau libur aja kadang-kadang gue, libur ya. Aduh cuti gak ya gitu. Jangan sampai gue cuti balik-balik, ada yang duduk di kursi gue. 9 tahun terus berhenti karena apa? Karena, ada apa ya. Panjang lah itu, lo pengen tahu ceritanya. Singkatnya apa? Nggak cocok honor. Nggak, lu minta kenaikan nggak disetujuin. Itu panjang ceritanya, ada di buku gua baca ya judulnya The Ya enggak Secret dong, kan of gua Naked pertanyaan Person. gua itu pertanyaan tertutup. Lu minta naik harga terus nggak disetujuin gitu. Oh, iya. Iya. Bukan gimana ya? Persis dengan kan ada masalah tuh waktu itu, bukan salah gue masalahnya. Ya yang itu Bukan salah gue, script lah ya, bukan pokoknya gue nggak script. ngomong gitu. Orang dia dibilangin gak ada yang percaya, gue bingung deh. Ya udahlah percaya sama yang di atas aja. Tapi itu gue mulai belajar bahwa pekerjaan gue itu beresiko. Pekerjaan gue itu beresiko. Resikonya tuh bukan cuman gue di satu pekerjaan itu, tapi karena gue punya pekerjaan yang lain, itu beresiko terhadap pekerjaan yang lain gitu loh. Ya karena itu kan berkaitan sama image. Karena itu pada saat itu, gue rasa itu adalah saat-saat pertama kali yang namanya buzzer itu mulai latihan kerja gue rasa. Ya. Karena sudah mulai melintirin, sebenarnya itu berita kepelintir gue udah gak bisa nurusin lagi. Gue belajar dari situ. Gue belajar dan itu pada saat itu gue seperti berada ditempatkan ke artis yang ketika dia diberitakan sesuatu beritanya melintir dan dia gak punya kuasa untuk meluruskan itu. Karena yang namanya persepsi orang kita gak bisa atur. Sekali orang percaya hoax, dia disodorin fakta apa aja nggak akan terima karena dia persepsinya siapnya adalah menerima hoax itu. Dia lebih dia memilih untuk percaya pada hoax itu atau dia malu untuk mengakui bahwa Dia salah. dia salah. Gitu sih. Itu yang gue pelajarin. Jadi gue pikir karena pekerjaan gue beresiko, honor ini kayaknya nggak cukup gitu. Oh tadinya mah gue woles-woles aja santai. Ya udah nggak cukup ya di tempat lain ada. Tapi itu ternyata mempengaruhi pekerjaan gue di tempat lain. Jadi ya gue menegosiasi pekerjaan gue dan nggak cocok gitu aja. Tapi buat gue sekarang sih gue udah kayak kalau nggak ada kejadian itu, gue mungkin nggak ada di posisi sekarang ini, dapat challenge yang lebih gitu ya dalam pekerjaan sebagai seorang TV personality. Setelah ke silet, program lain ada yang meminta lu memakai logat yang sama nggak? Ada dong. Terus gimana lu nolaknya? Program yang apa? Yang sama? Ya yang dengan logat yang sama di program lain. Gak akan pernah sama sih. Paling kalaupun ada yang waktu itu program mistis ya. Tapi kan mistis kan beda memang. Bahwa ini kan emang lebih lagi, lebih-lebihin lagi gitu. Terus kalau program lain ya mau setegas itu tapi kan apa itu namanya spektrumnya beda. Ya karena buat aku membawakan acara itu kan kita nggak blend sama konsepnya ya. Jadi kayak penjiwaannya ya pasti beda. Gitu. Setelah era silet tuh ada era Senin harga naik ya. Lu dikenal dengan itu kan? Senin harga naik, betul sekali. Beli sekarang. Ingat loh, ini saat yang baik untuk berinvestasi. Sekarang nih saatnya millennials. Cicilannya lagi murah banget, gila. Nggak pakai DP lagi. Aduh berapa tahun kita mesti ngumpulin DP, ya kan? Kan waktu bola gak ngerti bola.
Kalau properti, lu ngerti properti apa? Bola gue nggak ngerti bola, tapi gue belajar. Jadi gue tuh bisa nih lagi gue cerita gila seru banget pertandingan tadi malamnya itu kan si ini beli terus teman gue nanya nih pasangan gue nih, kalau ngerti lu nonton dari malam? Enggak. Kalau bisa tahu ya gue baca. Eke baca langganan semua tabloid olahraga tuh, bola lah, go. Jadi cuma hafal ya? Membaca, memahami, ya gue ceritakan ulang. Iya. Saya seperti storyteller gitu kan. Formula One dulu gue tadinya nggak ngerti, cuman bacain kuis doang gitu. Sampai ada waktu itu Mas, aduh astaga, nama-nama gue suka ngaco banget sih nih. Aduh, Ini bukannya ada. Bobby Arif, bukan Bobby Arif. Aduh siapa sih, Erich? Siapa sih? kata dia, kenapa jadi kerjaan gue semua sih nginget-nginget Masih masalah muda, lu? lu harus hafal. Aduh, ada satu pengamat bola, Formula One. Astaga dia baik banget orangnya ya. Dia tuh menceritakan ke gue tentang Formula One. Ini nih Van, dia tuh gini, padahal gue tuh bacain kuis gitu ya. Dia cerita, ini dia kenapa begini, dia ceritain tuh. Oh gitu ya Mas, tanpa merendahkan gue yang gak ngerti apa-apa. Jadi dia ngasih edukasi malah supaya Iya. lu ngerti dia Tapi terangin. dia edukasinya tuh bukan kayak Bukan ngejatohin. enggak, kayak dia tuh kayak excited dia cerita gitu. Jadi kayak lagi emang, lu tau gak sih ini tuh gini loh. Jadi gini dia cerita gitu. Aduh, gue harus sebut namanya. Kasian dia. Kenapa jadi urusan gua? Aduh, tunggu ya. Lu kan lagi nyari video ya? Gue nyari bro. Nggak jadi udah nggak jadi. Enggak, gimana sih? Apa pengamat formula? Iya. Lu pasti tahu dia. Enggak, gua nggak suka nonton olahraga. Idih, lu taunya cuma musik doang. Iya. Siapa ayo? Indonesia. Keyword apa lu? Ya Allah. Komentator Udah tua formula, banget ini. komentator Formula One coba. Ntar ya boleh ada nanti ya. Keburu udahan acaranya. Tadi lu menanya apa sih, soal apa sih? Bola gue gak hafal bola. Rumah Enggak, iya, apakah rumah lu gue belajar. Rumah itu gue percaya bahwa setiap pekerjaan itu datang tuh kan rezeki gitu ya. Kayak gue tuh disiapin untuk bawain acara gitu. Pada saat gue dapat acara perumahan itu tuh gue habis melahirkan. Ya, gue habis melahirkan dan gue habis membangun rumah. Jadi rumah gue tuh ceritanya juga lucu gitu. Itu pada saat dibangun, udah digali tuh buat kolam renang. Udah digali ya, halo, tanahnya udah dibagi ke rumah sebelah. Tiba-tiba kontraktornya, wah biaya membengkak seperti biasa. Lah gue mau lagi hamil, halo, gue kan gak syuting kalau lagi hamil ya. Budget kan menipis waktu itu tuh lagi, ya pokoknya terus ada tagihan-tagihan di TV juga yang macet gitulah pokoknya ya. Hah gitu, sementara saya udah mau brojol di kontrakan udah mau habis. Kan ya harus brojol pada saat udah di rumah ya kan. Tutup lagi tuh kolam renang kita. diminta lagi tanah? Iya, jadi sambil bangun tuh akhirnya ya udah kita kerjain perintilannya itu sendiri gitu. Beli, itu tahu gue. Tahu yang namanya harga gagang tuh berapa, benda itu mahal tuh apa gitu. Yang terus tahu bagaimana tuh caranya nyicil atau rasanya mencicil rumah, tanah gitu, beratnya tuh kayak apa tuh berasa kan. Jadi ketika datang acara properti, ketika mereka ngomong konsep investasi, properti gini-gini, terus habis gitu fasilitas, terus ya bahan-bahan yang mereka pakai, ya gue bisa relate itu. Jadi ketika gue cerita rumah tuh kita investasi yang bagus loh gitu. Itu bicara dari belief gue memang karena dari pengalaman. Karena gue tahu gimana susahnya beli rumah. Gimana perjuangannya. Kalau dulu gue beli tanah itu karena beli tanah sama keluarga. Jadi kayak istilahnya ngutang sama keluarga. Iya, nyicil. Jadi keluarga tuh kan artinya kita bayarnya bisa DP itu bisa dicicil berapa kali gitu. Jadi ketika ada pengembang yang memberikan program yang kayak gitu, DP bisa dicicil berapa kali, habis itu baru bisa di KPR-in, kan gue ngerasa kayak ih gila ya, kayak gue lagi minjem sama saudara nih gitu, enteng. Jadi itu keluar memang dari belief gue. Gitu. Karena memang dialami. Dan gue merasa bahagia kalau orang tuh bisa punya rumah, bisa punya mimpi, karena ya gue tuh sambil ngomong tuh sambil gue ngebayangin rumahnya indahnya, konsep ini akan jadi kayak apa. Gue kalau lihat kawasan PIK ya,
Gue tuh dulu bawain acara di Pantai Indah Kapuk itu. Itu cuman ada satu kantor marketing. Sekelilingnya itu masih gue cari makan aja susah waktu itu. Sekarang terus habis gitu kan waktu itu PH-nya juga yang ngerjain aku ya. Iya. Itu dulu kita tuh ruko-ruko tuh belum ada isinya, kita tempelin gambar-gambar syuting untuk menggambarkan besok nih akan kayak gini nih, kita akan makannya tuh di depan, ini akan jadi daerah makan yang seru banget gitu. Jadi sekarang kalau gue lewat kawasan P, terus lihat kiri kanan tempat makan rame, padat, penuh mobil, lalu itu menjadi sebuah destinasi wisata makan. Iya. Pasarnya itu gue kayak gila ya gitu. Kayak yang gue ceritain itu konsep mimpi terus jadi gitu. Dulu belum ada, sekarang udah terwujud dari gitu. tanah. Terus kalau ditanya harganya berapa per meter, itu benar asli. Waktu itu gue gak punya duitnya segitu. Begitu berapa tahun kemudian gue tanya harganya berapa, segitu, astaga, tahu gitu gue beli ya dulu. Tinggal ada duitnya gimana dong. Ya, murah zaman dulu dibandingkan sekarang, tapi zaman dulu pun kita gak mampu gitu kan. Iya, tapi kalau dipaksa mungkin ya. Kalau maksain. Gue pernah sih maksain, sampai biduran-biduran. Gue sakit jiwa yang cicilan banyak. Kalau di Rumpi, itu udah berapa tahun? Di Rumpi 7, ini jalan 7. Lama juga ya. Kebahagiaan apa yang lu dapat dari membawakan acara di Rumpi? Sebelum gue bawain acara Rumpi, jadi Rumpi itu kayak gue ditanya waktu itu, diminta untuk ngajuin konsep gitu kan. Terus ya udah, gue waktu itu dalam bayangan gue, ini adalah step dimana orang punya program acara talk show itu kan kayak mimpi ya gitu. Dengan kesadaran bahwa memang image gue yang kuat itu adalah yaitu tadi gosip, infotainment tentang artis gitu. Jadi waktu itu kita ngerekrut tim riset gitu ya. Dan mereka yang muncul dengan ide konsepnya akan benchmarknya apa gitu. Benchmarknya waktu itu Wendy Williams. Wendy Williams gitu. Ya udah kayak gitu-gitu terus kita ajuin, ya itu harusnya berkembang di situ. Tapi di situ itu gue sadar betul bahwa kalau gue mau bikin ini gue harus bikin yang serius. Dari pengalaman gue sebelumnya bahwa banyak artis yang beritanya mencong gitu, dia butuh tempat klarifikasi, butuh dipahami, butuh cerita apa segala macam. Maka gue sangat strict sekali dengan yang namanya riset itu memang lu harus benar-benar fakta yang lu kumpulin, menghindari sesedikit mungkin berasumsi ketika lu mengkolek data gitu. Asumsi itu hanya digunakan untuk lu uji apakah asumsi lo benar gitu, untuk dibuktikan dalam bentuk wawancara. Jadi kayak gitu. Dan membedakan ya gitu. Jadi aku punya tim riset yang kayak gitu. Itu jadi, bagian dari apa ya? Kayak gue pengen menjadi gue yang lebih baik. Gitu. Meskipun judulnya Rumpi, tapi ada dasarnya ketika bertanya soal itu gitu ya. Iya, dan itu sebenarnya jadi kayak orang tuh ada kebanggaan ketika orang tuh bilang gini, kok lo tahu sih gitu, karena risetnya sedemikian. Orang sampai ya kok lo bisa tahu yang kayak gitu-gitu, jadi risetnya tuh sampai dalam. Atau juga ada yang takut. Takut kebongkar. Ya takut karena ya itu tadi kan sebenarnya ya itu tadi mungkin masalahnya pada saat ini mungkin dia state-nya apa, di tahun ini dia state-nya apa. Kan kadang-kadang suka terjadi tidak konsistenan itu kan. Padahal kan sebenarnya itu emang proses gitu. Lu tinggal jelasin aja, kalau zaman dulu mungkin sekarang mah gue udah santai. Selama 7 tahun berapa banyak narasumber yang ketika ditanya kayak dia nggak mau membuka dirinya? Ini yang paling gue sebel. Sebenarnya kalau nggak mau buka diri emang nggak apa-apa ya. Yang paling gue sebel itu pada saat datang ke acara gue, kan gue bayar ya. Terus dia kayak, enggak gue gak mau dibahas itu, ya kan. Kayak kita menghormati, oke, kita gak bahas itu. Dia keluar ketemu wartawan infotainment, dia bahas, kan gue kesel. Tadi katanya bilang gak mau ya. Ini karena aku gak jago atau gimana sih. Sebenarnya kamu tuh mau dibahas atau enggak sih gitu loh. Cuma satu program ini ratingnya gak terlalu bagus. Kalau di luar banyak program. Iya, menyebarnya lebih banyak ya kan. Itu bukan sebel sih, mungkin sebel ke aku ya. Harusnya aku bisa lebih memahami. Kadang-kadang orang tuh ngomong enggak pada sebenarnya pengen. Itu yang harus dipelajari. Taunya dari mana orang ngomong enggak tapi pengen tuh apa indikatornya? Ya dicoba aja. Pancing dikit, kalau beleber nah mau nih masuk. Tuh, terus dan pada saat mau masuk ke program ini Rumpi itu, aku belajar bener minta di coaching. Sama? Ada guruku namanya Pak Hindranata Nikolai. Jadi pertama coaching tuh dia pikir mungkin aku pengen kayak
set up goals atau mimpi atau tujuan gitu. Tapi dari situ aku baru tahu bahwa yang aku pinginkan tuh adalah aku meningkatkan skills untuk wawancara. Untuk bisa memahami orang, bertanya dengan pertanyaan yang tepat. Karena pertanyaan yang tepat akan mengeluarkan jawaban yang tepat gitu. Itu belajar NLP, belajar baca micro expression gitu. Dan itu praktek terus ya, nggak jago, belum jago-jago amat sih, tapi ya praktek terus tiap hari. Kadang-kadang juga lupa, udah kegulung rutinitas ya. Jadi masuk kelas lagi untuk belajar lagi. Karena setiap kata yang diucapkan oleh orang, konteksnya, katanya, kalimat itu kan menggambarkan peta di kepalanya dia. Yaitu kadang-kadang yang yang bisa digali lagi gitu. Kadang orang ngomong tuh berdasarkan misalnya ada terjadi konflik atau perseteruan. Yang diceritakan itu kadang-kadang adalah asumsi dia, kata orang. Dia kan gini, kau tahu dari mana? Itu harus ditanya. Kalau aku pengen mendapatkan fakta. Tahu dari mana? Lu lihat sendiri, lu dengar dari siapa? Ya enggak, banyak aja yang bilang. Tapi dia believe itu, dan itu menjadi sumber konflik. Banyak yang kayak gitu. Asumsi itu. Fase terberat seorang Feni Rose dalam hidupnya? Ketika cicilan 100 juta ya sebulan. Tapi pekerjaannya stop. Itu. Stop berapa lama itu? Dulu stop berapa lama di situ? Tapi ya percaya atau enggak ya, maksudnya ketika mencicil sesuatu rumah, properti gitu kan, bismillah gitu ya. Memang pada saat tiap bulan tuh wah gatelan, biduran ya, aduh bara gimana. 100 juta sebulan. Yang gue ingetnya sih gedenya doang ya kan. Beli ruko waktu itu. Karena gede gitu karena jangka waktunya pendek cicilannya gitu kan. Iya. Tapi yang perintilan lainnya ada juga, kalau dijadiin satu ya segitu. Jadi kan kalau pekerjaan kantoran kan kita tahu lah pemasukan kita berapa gitu kan, yang rutin ada. Nah ini ketika yang rutin itu stop, kan jadi tinggal nggak rutin semuanya. Tapi percaya atau enggak bahwa ada aja rezekinya. Itu terlewati sih, lunas semua. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah lain tidak pernah ya dalam hidup ya, masalahnya cicilan doang. Iya, itu kan yang gue ceritain, karena gue introvert. Kalau gitu moto hidup lu apa supaya lu tetap bahagia menjalani hidup? Bahagia menjalani hidup. Berat amat sih bahagia menjalani hidup, apa ya? Kenapa lu? Lu semua nanya ke dia. Gue gak inget. Ya, pegangan-pegangan hidup lu nanya ke orang lain. Supaya bahagia. Bahagia tuh buat gue keputusan sih. Gak pakai supaya bahagia. Lu putusin lu bahagia, ya lu bahagia aja. I'm happy, dimana dari afirmasi. Gila, gue bahagia. Karena ya mungkin salah satunya ya kalau orang ngomong, ya lu harus bersyukur gitu. Tapi buat gue, ya lu putusin ketika lu memutuskan lu mau apa. Lu bahagia, maka lu akan fokus pada apa yang bisa lu syukuri gitu. Tapi kalau lu belum memutuskan kalau lu mau bahagia. Karena kadang gini loh, kadang tuh kita tuh ngomongnya aja kita tuh pengen bahagia. Tapi sebenarnya kita sering mensabotase diri kita. Karena kita ngerasa kita gak deserve bahagia. Kayak ngerasa kayak, gue tuh, gue keren banget ya. Tapi aduh. Nah itu tuh kadang sabotase. Kadang kita tuh udah gila hidup gue nikmat banget. Terus kita kayak, tapi gue itu kayak ada sabotase. Jadi kalau lo memutuskan, oke kita bahagia, maka kita akan bahagia. Iya, karena ketika kita mengucap sesuatu, memutuskan sesuatu, maka arahnya akan sesuai dengan arah tujuan kita. Jadi tujuan harus jelas. Tadi kan di awal kita ngomong apa sih, gue lupa. Itu yang harus jelas tadi, ada yang harus jelas juga gitu. Jangan sampai kemana. Fokus beli cangkir itu tadi. Fokus Anda di mana beli cangkir? Tujuannya adalah beli cangkir yang mawar merah. Maka tujuan Anda ke situ, gak ke sini, situ, sono. Oke, itu tadi dari Feni Rose. Jadi kita harus fokus dan kalau mau bahagia itu soal keputusan. Apakah kamu mau memutuskan dirimu bahagia atau tidak, itu ada di diri Anda. Bukan begitu? Tentu. Ya, biasanya kan kalau kita nonton tayangan infotainment selalu dikasih narasi-narasi yang sok bijak gitu kan. Gosip tapi hubungannya dengan sok bijak gitu ya. Iya, kenapa harus begitu? Kenapa?
Karena memang setiap yang kita kerjakan harus ada manfaatnya. Walaupun yang kita hadirkan itu adalah peristiwa kehidupan pribadi orang. Tapi apa poinnya kalau kita cuma ngomongin itu tanpa kita bisa belajar sesuatu dari yang dialami atau keputusan-keputusan orang lain. Luar Hidup biasa. harus ada tujuan, faedah, manfaat. Oke saudara-saudara, kita boleh beri tepuk tangan dulu teman-teman di sini buat Feni Rose. Terima kasih loh Fen. Aku terima kasih ya. Semoga Aku canggih. diwawancara sama wartawan loh. Oke, dan sok ngomongin fakta gitu gimana menurut kamu? Kamu pernah nonton acara Rumpes Masih Bohong. Kamu pasti jijik gitu kalau dibilang ketawa nonton Rumpi. Biasa aja sih. Pernah nonton? Kita ya Nonton jangan terlalu membenci sesuatu. Nanti kualat ya. Iya. Terus kamu nonton aku terus apa? Ya kadang-kadang banyak yang norak si bintang tamunya. Sebut siapa? Yang datang ke sini tadi siapa? Itu termasuk yang apa? Kan ini mau closing. Aku tidak pernah dalam dunia hiburan ya. Gue melihat semua orang itu adalah individu-individu yang menarik buat gue. Walaupun ada yang bilang mungkin norak deh settingan. Tapi gue bisa melihat ada yang settingannya jago banget. Buat gue mereka hebat. Itulah positive thinking dari seorang Feni Rose. Lu tau gak gue sambil gini sambil ngapain? Apa? Sambil ngafalin itu tadi namanya siapa. Ya terima kasih Feni Rose atas kedatangannya loh. Terima kasih. Semoga berapa bulan lagi kamu tidak lupa nama acara ini ya. Show. Tripod. Ada gayanya gak? Nggak ada. Lah harus ada pakai gaya. Itu namanya kan Tripod anchor show. dan gimmick. Jadi orang tuh tahu no secret. Nah, setajam itu kan ada. Orang tahu kan ada hal yang menguatkan. Itu Anda saja. Saya tidak. Nggak bisa kayak. Tidak, saudara-saudara, saya tidak mau menerima sarannya. Terima kasih. Coba ngomong tripod show gimana? Tripod show. Biasa aja, Gem. Coba yang benar. Ya itu udah benar. Itu ke depan ngomong tripod Tidak show. ada salah dan benar di Coba acara ngomong ini. aku yang biasanya gimana? Tripod show. Oh ya udah. Oke. Semoga cangkirnya makin banyak ya, Fen. Udah, aku udah ganti sekarang kegilaanku. Rumah lah, doain rumah yang paling banyak. Sama aku. Enggak, lu udah banyak, ngapain doain rumah lagi? Kasihan orang-orang yang belum punya rumah di luar sana. Mending lu doain yang nonton. Iya, yang di Jakarta belum. Lu Jakarta. Mahal ya, rumah Jakarta ya. Tripod show. Sit and relax. Sit. Ya, sit kan udah, relax nggak dari tadi? Enggak, aku nggak bisa duduk begini ya, mohon maaf ya. Duduk harus di sini. Wah, layaknya seorang wajah femina ya. Tentu, you know why. Layaknya, kenapa? You know why. Kenapa? Kalau di sini perutnya kelipat. Kalau saya ikhlas, Ikhlas, menerima. ya. Perut saya sudah. Lagian saya berlipat. pendek. Kalau saya itu kayak ketenggelam. Terima kasih loh, dari tadi terima kasih ulang nggak bawa lagi bercanda. Kagak kelar-kelar. Ini memang katanya introvert tapi ngomong mulu ya. Yang gue omongin kan apa? Iya. Tuh kan senter nyala lagi, orang tua nih kayaknya nih. Ingat kita harus center, fokus. Sekali lagi kita doakan semoga karir Feni Rose makin bersinar dan propertinya makin banyak ya. Amin, terima kasih banyak atas doanya. Dan semoga Feni Rose masih ingat nama acara ini Tripod Show beberapa bulan ke depan ketika ditanya pernah diwawancara sama Soleh Solihun, pernah di Tripod Show. Bukan pernah, acara apa itu ya? Tripod show. Iya. Oke, aku harus ingat ya. Tripod show. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Tripod Show. Dari tadi terima kasih mulu. Jangan lupa saksikan Tripod Show minggu depan di kanal YouTube yang sama dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi tentunya. Maksudnya lebih menarik, aku kurang menarik. Menarik, tapi kan yang namanya hidup harus lebih baik dari hari ini. Itu kan begitu. Hidup tuh hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bintang tamunya harus lebih baik gitu dong. Kalau Iya, benar. dengan bintang tamu yang kayaknya sih tidak lebih menarik dari ini, kan itu tidak bagus.
Kalau gue bilang dengan bintang tamu yang sama menariknya nanti belum tentu kan, bisa jadi lebih menarik. Nah, bintang tamu yang menarik lainnya dengan cerita yang berbeda. Kan ini harapan gue dengan iya, bintang oke. tamu yang lebih menarik. Orang boleh dong, harapan orang beda-beda dong, jangan diatur. Dengan bintang tamu yang lebih menarik dan viewers dan subscribers yang lebih banyak. Tripod Show. Saya lillahi ta'ala bukan karena views. Oh, Biarlah yang ngurusin views produser, oh tentu. bukan urusan saya. Oke, mana produsernya? Nih kan gue kagak jadi closing dari tadi. Ya sudahlah. Ya itulah, udah tau lah ini udahan. Nggak usah kita janji-janji. Pokoknya mau nonton terserah, nggak nonton juga nggak apa-apa. Mau bintang tamunya lebih menarik juga ya alhamdulillah. Bintang tamunya tidak menarik juga ya maafkan lah. Ya pokoknya menonton aja lah, terserah lah. Nggak tahu saya bintang tamu episode mendatang lebih menarik atau tidak. Pokoknya mah ada bintang tamu. Aduh, bulu mataku copot. Ya, terima kasih. Saya Soleh Solihun. Saya Feni Rose. Sampai ketemu ya. Iya. Kalau diundang lagi saya. Enggak, ngapa undang-undang terus? Ya udah, kalau gitu ya aku belum tentu ingat lagi. Tripod Show. Sit and relax. Oh itu Iya. ininya tagline. Tagline Nora emang. Yang bikin siapa? Istrinya produser. Biasa bikin skrip buat itu. Yang apa receh-receh, acara komedi receh-receh. Oh oke. Ya gitu loh. Kan kagak jadi closing. Udahlah. Gue udah sit and relax nih. Iya. Sampai jumpa. Salam Tripod Show. Sit and relax. Coba.